Yo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Pedang Evolusi, atau dalam bahasa Inggrisnya The Blade of Evolution. Oke, kalau begitu kita langsung saja dah ke alurnya. Check it out. Cerita pun berawal di Aula Guild. Di situ ada sang MC kita yang belum diketahui namanya sedang menunggu temannya. Tapi di sana rupanya sang MC kita diejek orang-orang yang berada di Aula Guild. Mereka mengatakan bahwa si MC kita satu ini adalah seorang hunter penyembuh yang sangat payah. Dan mereka pun menjauhinya agar tidak tertular penyakit payahnya. Tiba-tiba temannya pun datang dan menyapanya. Si MC pun mengucapkan selamat kepada temannya atas promosi kenaikan pangkat hunternya. Lalu temannya pun mengajak si MC untuk memasuki dungeon normal. Walau awalnya si MC mau nolak karena dia sangat payah, tapi akhirnya ikut juga. Karena temannya mengatakan ikut saja, jika tidak lisensi hunternya akan dicabut. Singkat cerita, mereka dan beberapa hunter lain pun memasuki dungeonnya. Di dalam dungeon, dua teman si MC beraksi dan si MC hanya mensupport dengan penyembuhannya. Lalu temannya berhasil memenggal kepala sang bos dungeon normal dan mendapatkan item sebuah pedang dan sebuah batu berkualitas tinggi. Lalu temannya itu pun memberikan item pedang ke MC biar kekuatannya sedikit meningkat. Dan setelah itu mereka pun mau pergi. Tapi tiba-tiba terdengar suara dan ternyata itu adalah bos dungeon tersembunyi. Si MC kita satu ini pun menanyakan kepada temannya, apakah dia pernah mendengar ada bos tersembunyi di dungeon normal? Dan temannya menjawab tidak pernah. Jadi bagaimana kita bisa menolak dengan tawaran seperti ini? Tapi dikatakan bahwa bos tersembunyi itu kuat-kuat, lanjut si MC kita. Tiba-tiba ada seorang hunter yang maju dengan sombongnya. Hanya bos tersembunyi dalam dungeon normal ini? Kalian semua takut ya? Biar aku yang membunuhnya. Hunter itu pun mengaktifkan skillnya dan menyerang bos tersembunyi itu. Tapi sayang seribu sayang, dia langsung terbantai dan membuat semua para hunter kena mental melihatnya. Dalam keadaan itu, teman si MC kita menenangkan situasi. Lalu memerintahkan salah satu hunter memeriksa atribut bos tersembunyi itu. Alangkah terkejutnya hunter itu melihat sambil berucap, "Kita semua akan mati." Tapi lagi-lagi temannya si MC menenangkan situasi dan merencanakan sesuatu agar mereka semua bisa keluar dari situasi ini. Karena menurutnya meski bos ini kuat, dia tidaklah tak terkalahkan. Lalu mereka semua pun bersiap-siap memulai rencana. Mereka semua pun menyerang dan menekan sang bos tersembunyi hingga menyisakan setengah darahnya. Tapi tiba-tiba sang bos mengeluarkan skill kegilaannya dan menyerang beberapa hunter. Teman cewek si MC pun menjelaskan mengenai skill kegilaan ini. Skill ini adalah skill spesial untuk para bos. Skill ini aktif ketika stat darah mereka turun ke batas tertentu dan atribut bos pun akan meningkat sangat tinggi. Sang MC pun berucap, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah kita akan mati di sini? Tapi teman MC yang satunya mengatakan masih ada kesempatan selama dia bisa mengumpulkan kekuatan dan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Apakah itu akan bekerja? Tanya si MC lagi. Kita tidak tahu kalau kita belum mencobanya, jawabnya dengan tegas. Kedua teman si MC pun bersiap untuk menyerang bos. Sang bos pun menyerang tapi dapat dihindarinya. Teman si MC yang cewek pun menyerang dengan skillnya, api teratai merah. Lalu dilanjutkan dengan teman cowok si MC dengan tebasan pedang yang sangat kuat. Apakah berhasil? Para hunter lain pun bersorak. Mereka mengira berhasil mengalahkan bos tersembunyi. Tapi ternyata bos itu belum kalah dan menyerang para hunter dengan ganasnya. Hurrah!
Semua hunter pun habis dibantai bos tersembunyi dan menyisakan si MC seorang yang kena mental. Pikir si MC kita satu ini, bos tersembunyi menjadikan dirinya yang terakhir untuk dibantai karena dirinya yang sangat lemah. Bahkan sang bos pun merendahkannya. Lalu sang MC mengingat-ingat hinaan orang-orang mengenai dirinya. Sang MC pun mengatakan, "Aku bukanlah pecundang," sambil mengingat kedua temannya yang selalu mendukungnya. Sang MC pun mengambil pedang dan bersiap untuk bertarung. "Aku bertarung demi nyawaku sendiri. Aku memang akan mati, tapi setidaknya aku tidak mati seperti pecundang," ucapnya. Sang MC pun menyerang dan malah diserang balik bos tersembunyi, membuat tubuh sang MC terbelah. Sebelum kesadaran sang MC hilang dan mati, dia pun menusukkan pedangnya ke jantung bos tersembunyi. Sang MC pun berucap, "Aku telah membalaskan dendam kalian semua. Jadi kalian semua bisa istirahat dengan damai sekarang." Bos dungeon tersembunyi pun telah mati. Setelah itu, tiba-tiba sang MC masuk ke sebuah ruangan dan mendapati bahwa dirinya tidak mati. Lalu sebuah notifikasi pun muncul. Beberapa minggu kemudian setelah insiden bos dungeon tersembunyi, sang MC selalu bermimpi buruk mengenai dungeon normal yang ada bos tersembunyinya. Sang MC kita pun bangun dari tidurnya sekaligus dari mimpi buruknya. Lalu akhirnya kita mengetahui nama sang MC, yaitu Songran. Si Songran pun memikirkan insiden di dungeon bersama temannya dan hanya dia yang selamat dari insiden itu. Guild pun tidak melanjutkan tentang masalah itu, tapi orang-orang menyebarkan rumor dengan cepat mengenai si Songran adalah hunter penyembuh yang terkutuk. Dia tidak pantas punya tim, dia pantasnya sendiri, begitulah rumor yang beredar. Lalu Songran pun membuka lemari es, mencari makanan tetapi hanya air yang tersisa. Dia pun berniat untuk keluar, menggunakan jaket satu-satunya agar tidak dikenali orang-orang. Setibanya dia di Indo April, di sana ada orang-orang menggibah tentang dirinya. Tapi dia tidak mempedulikannya, dan juga orang-orang itu tidak mengenalinya. Setelah itu, Songran membeli beberapa makanan dan mau membayar. Tetapi saldo di ATM-nya tidak cukup untuk membayar semua makanan itu. Hanya sepotong roti yang dapat Songran beli. Lalu Songran keluar dari Indo April sambil memikirkan betapa malang nasibnya. Setelah berpikir lama, akhirnya dia menemukan cara agar dia bisa bertahan hidup, yaitu dengan menelusuri dungeon para pemula, walau bayarannya sedikit. Singkat cerita, dia pun memasuki dungeon para pemula. Dari kejauhan, ada dua orang yang sedang mengamati Songran. Tiba-tiba ada notifikasi setelah Songran memasuki dungeon para pemula. Songran pun bertanya-tanya, apa itu mode evolusi? Sambil dia melihat kabut merah yang muncul. Tiba-tiba pedang evolusinya merespon dan notifikasi pun muncul kembali. Misi pemula, menyingkirkan 100 elemental bumi. Setelah kabut merah menghilang, muncullah monster elemental bumi. "Sejak kapan elemental bumi sebesar ini?" ucap Songran. Songran pun mengamati dan siap-siap untuk mencoba kekuatannya. Dia pun lalu menyimpan senjata dan menggunakan tangan kosong untuk menyerang tuh monster. Tapi Songran sadar bahwa monster itu lebih kuat. Dia pun mengeluarkan kembali senjatanya, lalu menyerangnya. Monster elemental bumi itu pun langsung kalah. Songran pun bergumam, apa ini imajinasinya? Dia seperti menjadi lebih kuat. Setelah itu muncullah lebih banyak monster elemental bumi. Songran pun siap dengan beberapa skillnya dan melibas semua monsternya sekaligus levelnya naik. Misi pun selesai dan mendapatkan hadiah. Hadiahnya esensi bumi dan bisa digabungkan dengan senjata. Lalu Songran pun sepertinya sudah kelelahan. Tiba-tiba notifikasi muncul lagi. Misi kedua untuk pemula, menyingkirkan elemental air. Apa?
Songran pun menenangkan dirinya dan melihat hadiah yang dia dapat. Dia pun masih bingung bagaimana menggunakannya. Setelah itu, tiba-tiba cuaca di tempat Songran berubah menjadi bersalju. Hah? Ini bukan salju, ini monster elemental air, ucap Songran. Monster elemental air pun menampakkan dirinya dan langsung menyerangnya. Songran menghindar lalu membalas menyerang tapi tidak mempan. Songran pun berpikir bagaimana cara mengalahkan ini monster. Lalu notifikasi pun muncul. Akhirnya dia pun menggabungkan senjatanya dengan esensi bumi. Senjatanya pun mendapatkan skill unik, membuat Songran tersenyum. Lalu langsung melesat menyerang monster elemental air dan serangannya bekerja sekaligus mengalahkannya. Hoho, mari bermain bersama bajingan, ucap Songran. Monster pun bermunculan. Singkat cerita, Songran berhasil mengalahkan 99 monster elemental air. Sisa satu lagi. Tapi tiba-tiba monster yang sudah dikalahkannya menggabungkan diri dan menjadi ratu salju. Apakah ini bos tersembunyinya? Keberuntunganku terlalu bagus, ucap Songran. Songran pun bersiap-siap menggunakan skill penyembuhannya dan mulai menyerang sang ratu salju. Tapi entah mengapa serangannya tidak ada pengaruhnya. Lalu sang ratu salju pun membalas dengan menggunakan skill terkuatnya. Sial, dia menggunakan skill terkuatnya di awal-awal, ucap Songran. Dia pun sambil menghindari serangan sang ratu salju dan memikirkan cara untuk mengalahkannya. Setelah mendapatkan celah untuk menyerang, Songran pun mencoba menyerang dan berhasil melukainya. Dia pun langsung menggunakan combo hingga sampai 1000 combo. Notifikasi pun muncul. Selamat karena menyaksikan 1000 combo. Kemampuan terbuka, serangan mematikan. Wah, aku dapat kemampuan dalam keadaan seperti ini. Ini pasti karena dewa penasaran apakah aku bisa menang atau tidak, ucap Songran sambil sedikit tertawa. Kalau begini, aku tidak mungkin kalah, lanjutnya. Songran pun sambil menatap si ratu salju dan mengaktifkan skill barunya dan berhasil membuat tangan sang ratu salju terluka. Tapi tangan sang ratu salju langsung beregenerasi dengan cepat. Sang ratu salju pun tersenyum ke Songran. Lalu Songran dan ratu salju pun bertarung dengan sangat epiknya, saling balas-membalas serangan dan saling hindar-menghindar. Singkat cerita, saat mendapatkan celah, Songran pun menyerang sang ratu salju dengan sangat cepat dan berhasil mengalahkannya. Notifikasi dari sistem pun muncul. Selamat, Anda berhasil menyelesaikan misi kedua dan mendapatkan hadiah esensi air. Dan Songran pun langsung menggabungkan esensi air dengan senjatanya dan mendapatkan lagi skill unik. Setelah itu, Songran pun keluar dari dungeon. Tapi di sana sudah banyak orang-orang pada ngumpul dan ada juga yang terluka. Salah satu dari mereka ada yang berkata, seharusnya di dungeon pemula ini tingkatannya paling rendah. Mengapa ada yang terluka? Siapapun tolong. Songran yang melihat itu hanya mengucapkan, oh, apa yang terjadi? Lalu Songran bertanya kepada seorang hunter cewek apa yang sebenarnya terjadi. Sang hunter cewek itu pun menjelaskan yang intinya tim mereka memasuki dungeon pemula untuk melatih skill mereka beberapa jam yang lalu. Tapi entah mengapa monster yang biasanya lemah menjadi sangat kuat. Untungnya mereka dikeluarkan secara paksa karena batas waktu. Mendengar itu, Songran pun menyimpulkan, beberapa jam yang lalu, itu kan waktu aku memasuki dungeon. Apakah kedatanganku mempengaruhi pemain lain dalam menelusuri dungeon? Kalau memang begitu, aku harus lebih berhati-hati, pikir Songran. Aku paham dan terima kasih, ucap Songran ke hunter cewek itu. Sepertinya di masa depan aku tidak bisa sesuka hati memasuki dungeon, pikir Songran lagi. Tiba-tiba muncul sekelompok orang-orang dan ternyata itu Guild Huang, yang katanya guild terbesar di kota dan ditugaskan untuk mengurus insiden di dungeon pemula. Karena bukan urusannya, Songran pun mau pergi. Tiba-tiba dia disapa oleh seseorang cewek kenalannya. Dia malah mengejek Songran, tapi Songran tak menghiraukannya. Tapi setelah si cewek itu mengejek temannya, Songran pun langsung menyerangnya. Tarik kembali ucapanmu, kalau tidak aku akan membunuhmu, ucap Songran. Namun seseorang datang melerai. Anak muda, jangan senang dulu di area pemula ini. Segala jenis pertarungan dilarang di sini. Jika berani menyerang, aku tidak akan tinggal diam, ucapnya. Dan ternyata orang itu manajer Guild Huang. Melihat itu, Songran pun sadar dan lebih baik pergi.
tapi dihentikan oleh Pak Manajer dari Huang itu. Kita tidak bisa melakukan pertarungan di sini, tapi di tempat lain kita bisa melakukannya, ucapnya. Benar, kita bisa melakukannya di tempat arena, ucap cewek yang mengejek Songran. Apa kau berani melakukannya? Tanyanya. Gaskun, aku akan ikut ke arena, jawab Songran. Arena Liga Hunter adalah tempat bagi para hunter bisa dengan bebas melakukan pertarungan dengan pemain lainnya. Banyak para hunter yang datang untuk meningkatkan kemampuan mereka. Di sana ada dua cara untuk bertarung. Di arena pertama adalah pertarungan persahabatan yang memiliki batas waktu. Dan kedua adalah pertarungan sampai mati yang mana akan berhenti bila salah satu sisi hancur. Setelah itu, Songran pun tiba di tempat arena. Di situ banyak para hunter sedang bertarung. Si cewek itu pun mengejek Songran lagi. Apakah kau ketakutan? Kalau kau bersujud kepadaku sekarang, aku akan memaafkanmu, ucapnya. Tidak perlu, jawab Songran. Lalu manajer yang mengurusi tempat pun datang, menanyakan pertarungan apa yang kalian inginkan. Si cewek itu pun menjawab pertarungan persahabatan. Aku ingin mengajari pemula ini. Tapi Songran menjawab, aku ingin pertarungan sampai mati. Sontak membuat orang di sana terkejut mendengarnya. Lalu Songran pun mengeluarkan gulungan persetujuan abis, artinya dibolehkan bertarung sampai mati. Singkat cerita, mereka pun bertarung sampai mati. Dalam kerumunan penonton, ada seseorang melihat dan dia sedang ditelepon oleh bosnya. Bos, walau ini pertarungan sampai mati, tapi dia kan hanya hunter lemah. Udah, cepat awasi dia, ucap bosnya di telepon. Siap, jawabnya. Lalu dia mulai live streaming dan mengatakan namanya adalah Tang Xiaobai. Kita kembali ke pertarungan. Si cewek itu pun langsung menyerang Songran dengan skill assassinnya. Tapi dengan santuy Songran menghindarinya. Lalu si cewek assassin itu menggunakan skill bawaannya, kabut merah. Tapi Songran menggunakan skillnya dapat dengan mudah menghilangkan kabut merah itu. Si cewek itu pun mau menyerang lagi. Tapi kali ini langsung ditebas Songran membuat si cewek itu berdarah-darah. Aku hanya sekedar lewat. Tapi kau malah menunjukkan niat membunuhmu. Apalagi menghinaku, ucap Songran. Notifikasi pun muncul. Songran mendapatkan skill baru lagi. Si cewek assassin itu pun kalah dan sontak membuat penonton tercengang. Apalagi si teman cewek itu. Songran pun memenangkan pertarungan. Selain itu, Xiaobai yang lagi siaran langsung juga terkejut. Apa benar dia hanya seorang hunter penyembuh? Sekarang nyawamu ada di tanganku. Cepat katakan kau adalah jalang yang tak tahu malu. Atau kau mau mati di sini saja, ucap Songran. Si cewek assassin itu lalu mengatakan, Aku salah. Aku jalan yang tidak tahu malu. Sontak membuat temannya si cewek marah, membuat malu nama Guil. Karena pengakuan cewek assassin itu di siaran langsung. Di tempat lain ada beberapa orang sedang membicarakan tentang Songran. Singkat cerita, Songran pun jadi terkenal, apalagi bagi kalangan hunter penyembuh. Lalu Songran keluar dari tempat arena, ditemani hujan yang turun. Mungkin Guil Huangtu tidak akan membiarkanku. Tapi aku tidak akan menyesali dengan keputusanku ini, pikir Songran sambil pergi. Sementara itu di tempat Guil Huangtu, si cewek assassin sedang disiksa karena sudah membuat malu nama Guil. Sang bos Guil terus menyiksanya. Tiba-tiba seseorang yang memakai topi berucap, bagaimana kalau dia jual saja kepadaku? Mendengar itu teman si cewek assassin marah dan menyerangnya. Tapi dengan santuy pria pakai topi ini balik menyerangnya dan membuat tangannya terluka parah. Tidak, tanganku! Lalu bos Guil pun meminta maaf ke pria bertopi yang ternyata bernama Tuan Trader. Bos Guil pun menyerahkan cewek assassin itu ke Tuan Trader. Uangnya 3 hari lagi akan tiba, ucap Tuan Trader, dan dia pun pergi membawa si cewek assassin yang ternyata bernama Liu Meili. Mengapa dia mengincar Liu Mei? Gumam bos Guil. Kalau saja aku menolak, mungkin akan ada pembantaian di Guil. Karena dulu Tuan Trader pernah membantai sebuah Guil hanya karena menolak penawarannya. Aku sudah banyak kehilangan anggota. Aku tidak akan memaafkan si hunter penyembuh itu, lanjut bos Guil Huangtu.
Sedangkan itu di tempat Tuan Trader, dia sedang melakukan sesuatu kepada Liu Meili. Lalu kita pun ke tempatnya Song Ran yang sedang memotong rambutnya. Beberapa hari kemudian di lobi Jenderal Asosiasi Hunter, Song Ran pun sedang mencari batu pembangkitan yang harganya sangat mahal. Karena hanya dengan batu pembangkitan dia dapat membangkitkan kekuatan bawaannya. Sepertinya aku harus ke tambang troll, tapi aku harus dalam party agar aku bisa dapat batu pembangkitan, ucap Song Ran. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya dan langsung mengajaknya berparty ke tambang troll. Tong Xiaobai pun memperkenalkan dirinya ke Song Ran. Tapi Song Ran protes ke dia karena siaran langsungnya membuat dia jadi selebriti dadakan. Belum lama Song Ran protes, langsung ada sekelompok gadis-gadis pengen selfie dengan dirinya. Lalu Song Ran pun memegang tangan Xiaobai membawanya ke suatu tempat. Dan Song Ran pun memprotes Xiaobai, bla 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 bla. Aku paham, ucap Xiaobai. Lalu dia lanjut mengajak Song Ran untuk party. Tapi Song Ran memiliki dua syarat. Pertama, semua drop batu pembangkitan akan aku ambil, tapi yang lainnya terserah. Kedua, hanya kita berdua yang jadi party. Hah? Kalau bukan bos yang memerintahkan untuk mengawasi dia, aku sudah akan meninggalkan si bajingan ini, pikir Xiaobai. Singkat cerita, Xiaobai pun menyetujuinya dan berangkat ke tambang troll. Song Ran pun lebih dulu masuk karena Xiaobai banyak protes. Jangan remehkan aku adalah summoner hebat, ucap Xiaobai. Lalu Xiaobai masuk juga, tapi alangkah terkejutnya dia malah banyak melihat monster yang sudah dikalahkan oleh Song Ran. Tak ingin kalah, Xiaobai pun menggunakan skill summonnya dan memanggil serigala yang diberi nama Darky. Tak perlu, semua monster di sini sudah kutangani, ucap Song Ran yang membuat Xiaobai mengakui kemampuannya. Setelah itu mereka pun berjalan dan menemui dua monster elit. Xiaobai pun beraksi dengan hewan pemanggilnya. Kenapa kau sangat lambat, ucap Song Ran yang sudah mengalahkan satu monster elitnya. Kenapa kau begitu kuat? Kau kan hanya tingkat perunggu, tanya Xiaobai. Aku memang tingkat perunggu, tapi level bertahanku adalah level 37, setara dengan tingkat emas. Hanya saja belum dipromosikan, jawab Song Ran. Apa? Kenapa kau tidak dipromosikan? Tanya Xiaobai lagi. Itu tidak penting, yang penting aku tahu kau bisa melindungi dirimu sendiri, jawab Song Ran. Selanjutnya kita akan menghadapi bosnya, ucap Song Ran lagi. Setelah itu mereka berdua memasuki tempat yang ada bos monsternya. Dan notifikasi pun muncul, bos monster berevolusi. Sudah kuduga, pikir Song Ran. Apa? Bos ukuran seperti ini seharusnya tidak ada di level ini, ucap Xiaobai. Bos monster pun menyerang. Xiaobai memerintahkan hewan summonnya menyerang dan berhasil membuat bos monster itu jatuh. Hehehe, gimana? Kau tidak perlu melakukan apapun? Apa ada yang ingin kau tanyakan? Tanya Xiaobai. Kau pikir ini telah berakhir? Kau terlalu naif, jawab Song Ran. Bos monster pun bangkit lagi, membuat Xiaobai terkejut. Seperti yang kuduga, sekarang aku secara resmi menyambutmu ke dalam dungeonku, ucap Song Ran sambil tersenyum. Dungeonmu? Ucap Xiaobai bingung. Sudah, nanti aku akan menjelaskan, tapi sekarang kita urus dulu bos monsternya, ucap Song Ran lagi. Lalu Song Ran pun menyerang bos monsternya, tapi tidak banyak memberikan kerusakan. Xiaobai pun mengakui kemampuan Song Ran, tapi menurutnya Song Ran belum berpengalaman dalam hal melawan bos monster seperti ini. Karena bos seperti ini tidak mempan dengan pedang, tapi kalau assassin atau mage mungkin bisa, ucapnya. Lalu Darky pun menyerang bos monster, tapi sayang dia langsung dibantai oleh bos monster. Setelah itu bos monster menyerang Song Ran dan Xiaobai. Tamat sudah, kita akan mati di sini, ucap Xiaobai. Oh, jadi hanya mage dan assassin. Aku harus menggunakan itu, ucap Song Ran. Sedikit flashback, ternyata Song Ran mendapatkan sebuah item batu yang tidak diketahui dan menggabungkannya lalu mendapatkan skill assassin dan pedangnya pun berevolusi. Lalu kita kembali ke pertarungan. Song Ran pun berhasil menangkis serangan bos monster. Kau baik-baik saja? Tanya Song Ran. Hah? Jelas-jelas kau seorang penyembuh. Bagaimana mungkin kau punya 2 job kelas? Tanya balik Xiaobai. Itu tidak penting. Aku harus mengurus bos monster ini terlebih dulu, jawab Song Ran.
Lalu Songran pun menyerang bos monster dengan cepat melesat. Mereka pun saling menyerang satu sama lain dan pada akhirnya bos monster dikalahkan dengan skill assassin Songran. Notifikasi pun muncul. Xiaobai pun terkejut karena Songran dapat mengalahkan bos monsternya. 2 tipe job kemampuan sebanding dengan tiket emas. Bahkan aku tidak melihat dia menggunakan skill penyembuhannya, ucap Xiaobai. Lalu Songran pun menghampirinya. Sesuai kesepakatan, Songran mengambil batu pembangkitan sambil menyembuhkan Xiaobai yang terluka. Terima kasih, ucap Xiaobai. Lalu Songran menanyakan apa tujuan sebenarnya dia mendekati dirinya. Xiaobai pun mengatakan tujuannya. Tujuanku sederhana, aku adalah anggota Guild Clover. Aku ingin melihat seberapa mampu dirimu dan mengajakmu masuk ke guild kami. Dari apa yang kulihat, kau memang layak, ucapnya. Hah? Clover? Guild hiburan yang aneh itu? Tanya Songran. Kita tak seperti itu. Itu hanya sarana untuk membuat guild tetap berjalan, jawab Xiaobai. Lalu Xiaobai pun menceritakan kejadian mengenai Guild Clover. Mengenai pengepungan 2 tahun lalu. Saat itu Guild Clover adalah guild teratas. Pemimpinnya pun tingkat alpha. Tapi saat itu muncul bos monster tanaman yang sangat kuat, membuat semua hunter yang ada di Guild Clover dikalahkan, dan hanya pemimpin guild yang selamat. Untuk itu pemimpin kami mencari hunter yang layak menjadi pemimpin untuk kejayaan kami kembali. Setidaknya dia bisa mencapai level alpha, ucap Xiaobai. Diketahui hunter tingkat alpha hanya ada 9 orang di distrik C. Dan pemimpin kami melihat potensi di dirimu. Dan selama aku berparti denganmu, aku pun setuju seperti halnya pemimpin kami. Meskipun kau bukan anggota tingkat alpha, tapi aku yakin kau akan berkembang menjadi hunter tingkat raja, ucap Xiaobai lagi. Lalu Songran pun menjawab, Xiaobai, aku menghargai tingginya tanggapan guildmu terhadapku. Tapi aku takut kau menemukan orang yang salah. Aku bukan orang yang di tingkat alpha. Aku hanya seseorang yang membawa kesialan, ucap Songran sambil membayangkan teman-temannya yang mati. Lalu dia pun beranjak pergi. Dasar bodoh, aku akan membuatmu bergabung di Guild Cloverku, teriak Xiaobai. Hei, aku tak akan menyerah, lanjutnya. Di tempat lain, tepatnya di dalam mobil, seseorang melaporkan kepada ketuanya bahwa tambang troll sudah diselesaikan. Dan itu hanya party dengan 2 orang. Salah satunya orang yang kita cari hari ini, ucapnya. Songran ya. Lalu pemimpin itu pun memperhatikan pencapaian Songran selama ini. Walau dulunya Songran dianggap sampah, tapi sekarang dia, mungkin tiba saatnya kita menemuinya, si awakan itu, ucap sang ketua. Sementara itu di tempatnya Songran, tepatnya di rumahnya, dia pun memikirkan kejadian selama 3 hari ini, dan juga kejadian di tambang troll. Walaupun sudah berjuang selama 3 hari ini, dia hanya bisa naik 1 level saja. Setelah itu, Songran mau mengaktifkan batu pembangkitan yang ia telah dapatkan di tambang troll. Dan inilah yang ia dapatkan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Songran. Dan ternyata itu dari asosiasi hunter sambil mereka memperkenalkan diri. Songran pun sedikit protes, mengapa pihak asosiasi hunter datang malam-malam begini. Tapi pihak asosiasi hunter mengatakan karena Songran menyelesaikan dungeon tambang roll, jadi mereka datang ke sini. Songran pun menjawab, tapi dia hanya seorang hunter penyembuh sampah. Apa yang harus kalian cari darinya? Ternyata kau tidak bisa diajak bekerja sama ya. Tiba-tiba datanglah sang ketua departemen penyelidikan asosiasi hunter yang sangat menggoda iman. Dia bernama Zhou Jingyan. Singkat cerita, Songran pun mempersilahkan masuk mereka, menyuguhkan teh biar jadi tuan rumah yang baik. Hai. Songran pun berpikir apa pihak asosiasi mencarinya karena dia menyelesaikan tambang troll atau karena dungeon yang ada bos tersembunyinya yang membuat semua timnya mati kecuali dia. Tapi pikiran Songran itu dibantah oleh ketua Jingyang yang menggoda ini. Ketua Jingyang mengatakan, apa kau ingin tahu dibalik tentang kematian aneh ibumu? Mendengar itu, Songran pun mulai penasaran. Tapi kau harus mengumpulkan banyak poin hunter agar bisa mengakses informasi rahasia seperti itu. Meski begitu, dungeon musiman akan segera dimulai. Selama kau ikut serta, kau akan banyak menerima poin hunter selama kau menyelesaikannya.
Bagaimanapun juga, dungeon musiman ini adalah insiden tingkat acara dunia, dan nama dungeon itu adalah Forgotten Sea. Dan juga berdasarkan peningkatan kemampuanmu belakangan ini, aku harap kau bisa menyetujui pembaharuan tingkatanmu, ucap Ketua Jing Yan panjang lebar menjelaskan. Karena ini berkaitan dengan kematian ibuku, maka aku akan bekerja sama, ucap Song Ran. Sementara itu di tempat Guild Clover, Xiao Bai sedang melaporkan kejadian dia bersama Song Ran di tambang troll ke ketuanya. Sepertinya sang ketua Guild Clover sedang merencanakan sesuatu untuk dungeon musiman, Forgotten Sea. Keesokan harinya, Song Ran datang ke kantor asosiasi dengan menyamar. Seperti kesepakatannya dengan ketua Jing Yan agar dia memperbaharui tingkatannya. Dia pun masuk ke ruangan. Kau Song Ran kan? Aku di sini untuk menilai peringkatmu. Aku sudah lama menunggumu, ucapnya. Dan ternyata itu Tuan Trader yang langsung menyerang Song Ran. Apa yang kau lakukan? Tanya Song Ran. Untuk menilaimu lah, jawab Tuan Trader. Kalau begini menilainya, maka ini terlalu sewenang-wenang. Aku tidak ingin melukaimu, ucap Song Ran. Melukaiku? Hahaha. Song Ran pun mulai menyerang menggunakan pedangnya, tapi ditangkis dengan santuy oleh Tuan Trader menggunakan jarinya. Lalu Tuan Trader pun balik menyerang Song Ran. Tiba-tiba mereka langsung berpindah ke atap lobi. Jarak kekuatan kita terlalu jauh. Begini saja, kalau kau bisa menahan satu seranganku, kau akan lulus. Bagaimana? Ucap Tuan Trader sambil terbang di atas Song Ran. Lalu Song Ran pun mengganti senjatanya menjadi belati dalam mode assassin. Namun tiba-tiba ada ledakan besar di tengah kota. Rupanya kita tak bisa melanjutkan penilaian. Anggap saja kau lulus, ucap Tuan Trader. Hah? Lulus? Bagaimana tingkatanku? Tanya Song Ran. Tuan Trader pun menjelaskan, dia hanya menguji Song Ran apakah dia bisa mengambil penilaian peringkat sebenarnya. Dengan kata lain, Tuan Trader cuma tertarik kepada Song Ran. Orang ini, gumam Song Ran. Lalu Tuan Trader melanjutkan mengenai ledakan di kota tadi dan menyuruh Song Ran melihatnya. Ternyata portal muncul. Portal itu dikatakan mirip dengan gerbang abu-abu yang pernah muncul 50 tahun yang lalu. Mode pengepungan pun dimulai lebih awal. Di gedung Associate Hunter pun mulai panik dan segera melaporkan kepada semua hunter. Lalu seseorang melaporkan ke Ketua Jing Yan yang baru datang mengenai pengepungan yang lebih awal muncul. Sementara itu di tempat Song Ran dan Tuan Trader. Tuan Trader pun berpikir kenapa harus sekarang? Kita harus mengirim Liga Alpha untuk mengurus ini. Tapi para idiot itu lagi mengurus gerbang abu-abu. Sialan. Hehehe. Lalu dia melihat Song Ran dan mau merencanakan sesuatu dengan alasan untuk penilaian peringkat. Tiba-tiba muncul notifikasi. Untuk semua hunter yang ikut dalam pengepungan akan mendapatkan hadiah yang menggiurkan. Lalu Song Ran pun melihat siaran langsung Xiao Bai yang sedang bertarung melawan monster. Setelah itu Song Ran pun pergi meninggalkan Tuan Trader. Xin pun berpindah ke tempatnya Ketua Jing Yan. Dia sedang menemui seseorang yang dia sebut Master Du. Intinya mereka berdua membahas mengenai pengepungan yang muncul lebih awal di kota H. Dan Master Du ini memberikan saran mengenai hal itu ke Ketua Jing Yan yang dia sebut Little Yan. Dan ternyata Master Du ini adalah seorang panglima perencana gerbang abu-abu. Menurutnya kalau tidak diselesaikan dalam 15 hari, maka kota H akan seperti kota es. Lalu Master Du menanyai tentang Song Ran. Lalu dijawab Ketua Jing Yan bahwa dia sudah merencanakannya dengan dungeon Forgotten Sea. Tapi dia tidak bisa menjamin bakal tak ada kesalahan. Setelah itu Master Du mengajak Ketua Jing Yan untuk menemaninya minum teh. Sedangkan itu di tengah kota H sedang terjadi banyak kekacauan. Di sana pun ada Song Ran yang sedang bersiap dengan belatinya. Di situ juga ada bocah yang sedang terkepung dan diserang monster lalu terlempar. Untung dengan cepat Xiao Bai datang dengan hewan pemanggilnya. Xiao Bai pun menyapa Song Ran. Song Ran pun menanyakan keadaan Xiao Bai. Seperti biasa, aku baik-baik saja. Hanya luka sedikit, ucap Xiao Bai. Lalu Song Ran menyembuhkan lukanya. Tiba-tiba ada seseorang lewat dengan motornya sambil menjulurkan lidah. Song Ran dan Xiao Bai beserta hewan pemanggilnya yaitu Darky langsung berlari menuju monster yang katanya punya pelindung yang sangat kuat. Song Ran pun menyerang monster itu bersama Darky dan berhasil menghancurkan pelindungnya.
Para hunter lain pun bersorak melihat pelindungnya hancur, dan mereka semua pun mulai menyerang monsternya. Tiba-tiba muncul seorang gadis berkacamata yang bernama Suke, anggota guild Huang Tu. Sedikit flashback mengenai dirinya, yang ternyata dia adalah adik dari seorang hunter yang mati saat dungeon yang ada bos tersembunyinya. Dia mengetahui bahwa Songran satu-satunya yang selamat, dan intinya dia menyalahkan semuanya ke Songran dan ingin balas dendam. Mengetahui guild Huang Tu juga punya dendam, dia pun masuk ke guild itu. Tetapi dia belum mengetahui ada Songran di dekatnya. Setelah itu, para hunter meminta Songran untuk menghancurkan penghalang dari monster itu lagi. Singkat cerita, Songran pun menyerang monster itu bersama Darky. Para hunter lain pun memberi babnya ke Songran. Tiba-tiba Songran mendapatkan skill baru yang bernama Phantom, dan dia pun menggunakannya. Lalu pecahan pelindung pun menyerang Songran, tapi hanya menembus tubuhnya karena efek skill Phantom. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, sang MC kita satu ini langsung menyerang monster. Melihat itu, hunter lain pun juga ikut menyerang, begitu pula si gadis bernama Suke. Dia menembak dengan senjatanya. Lalu monster itu pun mulai mengamuk. Suke pun dalam bahaya. Tapi dengan cepat Songran mengganti bentuk senjatanya dan langsung menyerang, membuat tangan monster itu jadi batu dan hancur. Lain kali jaga dirimu sendiri, ucap Songran ke Suke. Lalu semua hunter menyerang dan notifikasi muncul. Selamat, monster pengepungan telah dikalahkan. Para hunter pun semuanya bersorak gembira. Lalu hunter yang pakai motor yang menjulurkan lidahnya waktu itu menghampiri Songran dan mengajak makan-makan untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun tiba-tiba Suke datang untuk berterima kasih ke Songran sambil memperkenalkan dirinya. Lalu Songran memperkenalkan dirinya. Mendengar nama Songran, Suke pun langsung berubah dan mengaktifkan senjatanya, menyuruh Songran melepas topinya dan kacamatanya. Kakakku Suyuhe pergi ke dungeon bersamamu. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Tanya Suke. Songran hanya terdiam sambil mengingat kakaknya Suke. Maafkan aku, Suke. Mengenai kejadian di dungeon itu adalah dosa yang harus kutanggung, ucap Songran. Suke pun langsung menembak Songran, tapi langsung dihalau oleh hunter yang mengajak Songran makan-makan tadi. Tiba-tiba datang sebuah mobil. Ternyata itu mobil dari asosiasi hunter yang mengatakan bahwa di tempat mereka akan muncul portal dan monsternya bukan monster biasa. Sontak semua hunter terkejut, tapi sayang seribu sayang portal itu pun muncul dan menyeret para hunter masuk. Mereka semua pun sudah berada di tempat seperti gurun, sedangkan Songran berada di sebuah tempat entah di mana. Tapi seseorang memanggilnya. Siapa kau? Tanya Songran. Doris ya Doris, aku pemandumu, dan aku adalah Ai khusus dan ini adalah menara langit, jawabnya. Ternyata Songran berada di menara langit. Songran pun menanyakan bagaimana dengan hunter yang lainnya. Lalu si pemandu mengatakan mereka semua mungkin mulai penyerbuan di Forgotten Sea. Songran pun kembali bertanya, kenapa hanya dirinya yang berada di sini? Pemandu pun menjawab karena Songran spesial. Tapi Songran yang mendengar itu hanya santuy saja. Doris pun melanjutkan perkataannya bahwa dia tahu segalanya tentang Songran, apalagi tentang Songran yang ingin tahu tentang kematian ibunya. Sang MC Kitty pun bertanya lagi, kenapa dia dibawa ke tempat ini? Doris pun menjawab, itu karena kau adalah seorang awaken yang lebih unggul daripada hunter lainnya. Tapi karena perasaan kebencian, penyesalan, dan kemurkaan, meski kau ingin pergi ke Forgotten Sea, kau akan menjadi dewa kematian berikutnya. Akan buruk jadinya kalau kau tak menemukan jalanmu sendiri. Karena kita sudah di sini, maka akan kumulai untukmu menara langit, mode evolusi, ucap Doris. Sementara itu di tempatnya para hunter, Xiao Bai sepertinya sangat khawatir dan sedang mencari Songran. Lalu petugas asosiasi hunter yang ternyata juga ikut terseret ke Forgotten Sea menjelaskan bahwa sebentar lagi akan ada bos monster gelombang pertama dan memerintahkan semua hunter berkumpul sekaligus bersiap-siap. Tak berselang lama muncullah monster penjaga pintu lautan pasir dan seorang hunter mulai menyerangnya. Tapi sang monster itu langsung membalas dengan skill apinya. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Songran yang ternyata sudah memasuki menara langit lantai ke-9 dan dia pun mulai memasuki lantai ke-10.
Di sana dia sudah ditunggu sang bos. Akhirnya ada juga orang yang memulai mode ini, ucap bos monster. Apakah bos monster di sini bisa bahasa manusia? Ucap Songran bingung. Mereka berdua pun sedikit adu bacot. Setelah itu bos monster itu pun menyerang, tapi Songran mengaktifkan skill Phantomnya dan langsung berada di belakangnya. Songran pun langsung balik menyerangnya. Tapi sang bos ini ternyata mempunyai elemen api dan tipe monster pengamuk dan membuat Songran terpental hanya dengan ki pedangnya yang berelemen api. Sementara itu, Shin berpindah ke tempat guild Clover. Sepertinya ketua guild akan memulai rencananya. Begitu juga dengan guild Huang Tu yang juga memulai pergerakan. Oke, kita kembali lagi ke pertarungan Songran yang berhasil menghindari serangan sang bos. Karena Songran tidak ingin membuang-buang waktu lagi, dia pun mengaktifkan skill penyembuhannya dan digabungkan dengan skill menyerangnya. Songran pun berhasil menghancurkan pedang si bos monster. Jika tak salah, kalau pedangmu ini dihancurkan, maka kau bukanlah apa-apa, ucap Songran yang membuat sang bos kena mental. Lalu Songran pun menyerang dengan ganesnya dan berhasil mengalahkannya dengan ngeri-ngeri sedap. Setelah itu ada sedikit ingatan tentang bos monster itu. Dia tak seperti monster, dia seperti manusia. Menara apa ini sebenarnya? Terasa sangat misterius, pikir Songran yang sambil melanjutkan ke lantai menara langit selanjutnya. Dan dia juga mendapatkan item baru. Lalu Shin pun berpindah ke tempat para hunter. Sebagian mereka terkena skill kutukan sang penjaga pintu. Kepala mereka pun seperti sangat kesakitan. Para hunter pun memikirkan cara agar bisa menghilangkan kutukannya. Lalu seorang hunter pun mulai menyerang sang penjaga pintu. Tapi karena ada penghalang angin, dia pun terpental. Tiba-tiba muncul sebuah mobil dan berhasil memasuki penghalang angin. Lalu seseorang hunter keluar dari mobil dan menebas sang penjaga pintu dan berhasil menghilangkan penghalang anginnya. Dikira sang penjaga pintu sudah kalah, ternyata itu hanya ilusi saja. Lalu sang penjaga pun menggunakan tongkatnya dan menyerang hunter itu dengan skill kegelapannya. Tapi dengan sigap Darky mengambil tongkat itu. Lalu Xiaobei memerintahkan Darky untuk melemparkan tongkat itu ke dia. Saat Xiaobei memegang tongkat itu, muncullah sedikit ingatan. Xiaobei pun paham cara mengalahkan sang bos penjaga pintu. Xiaobei pun merapalkan sebuah mantra sihir dengan tongkat itu dan berhasil mengalahkan sang bos penjaga pintu. Notifikasi pun muncul. Para hunter yang terkena kutukan pun sadar kembali. Tak kusangka aku mendapatkan senjata baru. Dungeon ini terlalu menyenangkan, pikir Xiaobei. Singkat cerita, para hunter pun akan bersiap-siap pergi ke cahaya emas yang ada di piramida. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Songran. Notifikasi pun muncul. Selamat, Anda telah mencapai lantai 50 dan mendapatkan hadiah. Singkatnya, di setiap 10 lantai akan ada bos, dan sebelum bos ada hadiah, ada bab atau pilihan penyembuhan. Lalu sebelum menghadapi bos monster, Songran pun memilih hadiah dan dia memilih peningkatan mana. Singkat cerita, Songran pun berhadapan dengan bos monster. Sang bos pun memiliki aura yang sangat kuat. Apakah lantai 50 ini batas kemampuanku? Pikir Songran. Lalu sang bos monster pun menyerangnya. Sang MC kita ini pun tertebas dan tergeletak berdarah-darah. Bos monster itu pun berbacot dengan sombongnya. Mendengar bacotannya, Songran pun bangkit. Mendengar bacotan sombongmu itu membuatku muak, ucap Songran. Kalau begitu, aku akan membuatmu merasa lebih baik mati daripada hidup, ucap bos monster. Dia pun mengeluarkan skillnya. Menyerah sekarang pun sudah terlambat, ucapnya lagi. Sepertinya kau meremehkanku ya, ucap Songran. Lalu Songran pun menggunakan skill Phantomnya, membuat serangan bos monster itu hanya menembus dirinya. Tiba-tiba Songran pun sudah ada di belakangnya dan mulai menyerangnya, tetapi ditangkis dengan mudah. Lalu mereka pun saling menyerang satu sama lain. Bos monster itu pun berhasil melukai Songran. Lalu dia menggunakan mata sihirnya, membuat Songran tidak bisa menggunakan skillnya. Tapi dia tidak menyerah begitu saja.
Dan dia langsung menerjang. "Kalau begitu kita akan mati bersama-sama," ucap Songran. Dan terjadilah sebuah benturan serangan. "Akui saja kekalahanmu. Dari apa yang aku ketahui, kau bisa bangkit lagi. Sedangkan aku hanya hidup sekali," ucap Songran. Dan di sini pun kita mengetahui bahwa dulunya sang bos monster yang ada di lantai menara langit adalah seorang hunter juga. Tetapi entah alasan apa, memori ingatan mereka seperti dihilangkan dan diperintahkan menjaga setiap tempat yang ada di lantai menara. Notifikasi pun muncul. "Selamat, Anda telah menyelesaikan lantai 50. Menara ini begitu banyak menyimpan rahasia. Semakin aku naik, semakin banyak pertanyaan yang aku punya," ucap Songran lagi. Lalu Songran pun mau pergi meninggalkan menara langit, karena menurutnya dia belum cukup kuat untuk menyelesaikan sampai lantai 60. Setelah itu Songran pun meninggalkan menara langit. Dia pun disambut Doris sang pemandu. Dia pun kagum dengan Songran yang mampu mencapai lantai 50. Kondisi Songran pun langsung pulih dan Doris pun memberikan hadiahnya. Setelah itu Songran pun menanyakan tentang diri Doris dan menara langit. "Doris hanya pemandu. Segala hal yang baru saja terjadi ini hanyalah kebetulan. Tapi itu sungguh sesuatu yang harus dilakukan oleh sistem," jawab Doris. "Tapi mengenai menara langit ini, aku hanya bisa bilang bahwa keberadaan dungeon ini hanya untuk satu orang," jawab Doris lagi. Doris pun berkata lagi bahwa hadiahnya sudah dikalkulasikan. "Kalau begitu sampai berjumpa lagi. Doris akan selalu menunggumu, Oni-chan." Setelah Songran meninggalkan menara langit, dia pun ternyata sudah berada di asosiasi hunter. Dan ternyata di sana dia sudah ditunggu oleh seseorang. Orang itu pun memperkenalkan dirinya ke Songran sebagai wakil ketua guild bernama Sungwoo. Sementara itu di tempat para hunter, mereka semua sedang istirahat. Lalu petugas asosiasi hunter pun menjelaskan tentang dungeon Forgotten Sea yang memiliki beberapa piramida yang harus mereka taklukkan. Lalu ketua suku di sana pun datang dan mau menjelaskannya. Tapi perkataannya selalu dipotong oleh petugas asosiasi hunter, membuat sang kepala suku kesal. "Yang NPC itu kau atau aku sih?" ucap kepala suku. Singkat cerita, karena mereka sudah mengalahkan satu bos penjaga pintu dan Xiaobei mendapatkan tongkatnya, Xiaobei pun berpikir apakah dia sekarang menjadi dewa? Dan intinya para hunter pun bisa ikut serta dalam pertarungan dewa. Sedangkan Shisuke pergi sendirian untuk menaklukkan piramida kecil, dan yang lainnya pun juga mulai mempersiapkan diri. Setelah itu kita kembali ke tempat Songran dan wakil ketua guild Sungwoo. Mereka berdua pun sepertinya ingin membahas sesuatu. Sang wakil ketua pun mengajak Songran makan siang. Shin pun berpindah ke tempat salah satu hunter bernama Xian, yang di chapter dulu pernah menangkis tembakan Suke yang ingin membunuh Songran. Dia sedang melawan bos monster di dalam piramida. Dia pun kesulitan menghadapi bos monsternya. Sedangkan itu, Suke juga memasuki piramida sekaligus mengingat kejadian dengan Songran yang begitu dia benci. Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Lalu di luar tempat, petugas asosiasi hunter sedang bertanya kepada kepala suku mengenai bos monster yang ada di setiap piramida. Kepala suku pun menjelaskan panjang lebar. Shin pun kembali ke tempat sang MC kita yang sedang makan dengan sang wakil ketua Sungwoo sambil berbincang-bincang. Pada satu titik, Songran bertanya apakah sang wakil ketua tahu tentang kebangkitan. Sontak sang wakil ketua terkejut. "Kebangkitan? Jangan bilang kau telah melihat dungeon yang telah ditingkatkan?" tanya sang wakil ketua. Belum sempat Songran menjawab, Shin pun berpindah lagi ke tempat para hunter yang sedang bertarung melawan bos monster di piramida. Hunter Xian pun sepertinya akan kalah dan pasrah menghadapi sang bos monster.
Tapi tiba-tiba sang MC kita datang entah dari mana dan menyerang sang bos monster. "Xian, apakah ini dihitung sebagai bayaran atas peluru yang kau hadang waktu itu?" ucap Songran sambil mengaktifkan skill penyembuhannya. Lalu Xian bertanya kepada Songran kenapa dia bisa berada di sini. Dijawab Songran, "Wakil ketua sungguh membuat rencana kecil denganku dan membuatku membantumu dulu." Singkat cerita, mereka berdua pun menghadapi bos monster. Sang bos pun mengeluarkan skillnya dan memanggil pasukan undead-nya. Songran pun mengaktifkan pedang evolusinya. Lalu mereka berdua mulai menyerang para pasukan undead. Sementara itu, di luar ternyata bala bantuan para hunter datang. Di sana ada Guild Clover dan Guild Jiang Cheng. Tiba-tiba datang juga Guild Huang Tu yang membawa 2 hunter kuat yang ia sewa. Ternyata adalah eselon pertama Wang Feng dan Lua Wang He. Sontak membuat sedikit terkejut para hunter di sana. Sementara itu di tempat Songran dan Xian, mereka berdua masih bertarung melawan para pasukan undead. Songran pun meminta Xian mengelur waktu selama 20 detik. Lalu Songran melihat item yang dulu dia dapatkan dan menyatukannya dengan pedang evolusi. "Penyatuan," ucap Xian. "Awaken, itulah yang aku dengar dari Sungu," jawab Songran. "Awaken? Kau tahu eselon pertama adalah sekelompok Awaken. Dasar kau. Kau tahu aku selalu bermimpi menjadi salah satu eselon pertama. Beraninya kau menyembunyikan fakta bahwa kau adalah seorang Awaken," ucap Xian. "Mereka datang. Bicaranya nanti saja. Kita harus bertarung," ucap Songran. Pedang Songran pun mulai berevolusi lagi. Mereka berdua pun siap menyerang para pasukan undead. Pada akhirnya Songran berhadapan dengan bos monster dan menebasnya. Sang bos pun mau menyerang balik, tapi tiba-tiba dia ditusuk Xian dengan skillnya. Sang bos monster pun tak tinggal diam dan mengeluarkan skillnya. Melihat itu, Songran pun pengen ngebantu, namun dicegah Xian biar dia yang menyelesaikannya. Mendengar tekad Xian begitu besar, Songran pun mempercayakannya sambil tersenyum. Lalu Xian pun mengingat masa lalunya yang pertama kali bertemu dengan wakil ketua Sun Wu. Singkat cerita, Xian dan Sun Wu pun membuat sebuah guild. Kita kembali ke pertarungan. Xian pun mengeluarkan skillnya Broken Crimson Lightning. Akhirnya sang bos monster Saite pun dikalahkan dan mendapatkan sebuah item. Karena Xian sudah tidak dapat bertarung lagi, item pun diberikan ke Songran dan Xian pun menyerahkan sisanya ke Songran. Setelah itu, Songran pun mengatakan sebelum sang bos monster Saite dikalahkan, sang bos berucap, "Era baru akan datang dan kalian akan merasakan neraka." Apakah kalimat ini hanya sesuatu yang diatur oleh sistem atau lainnya? Tanya Songran. Setidaknya dungeon bisa berlanjut seperti biasa, jawab Xian. Tiba-tiba muncul sebuah peringatan. Dungeon segera akan direset. Hitung mundur akan dimulai. Setelah dungeon direset dan dihitung mundur selesai, Songran pun kembali dan menghampiri para hunter di sana. Songran pun disapa Xiaobai yang katanya mengkhawatirkannya. Di tempat mereka pun sedang turun salju yang awalnya gurun pasir. Tiba-tiba ketua Guild Huang Tu menyapa Songran dan mengejeknya. Lalu menuduhnya di depan para hunter bahwa Songranlah penyebab perubahan dungeon kali ini, sambil dia memegang kerah baju Songran. Sepertinya ketua Guild Huang Tu masih tidak terima atas apa yang dilakukan Songran yang membuat guildnya malu. Songran pun mengeluarkan senjatanya, tapi tiba-tiba salah satu dari eselon pertama menjelaskan bahwa bukan Songran yang menyebabkan perubahan dari dungeon kali ini.
Karena dia juga seorang awaken tidak merasakan pembukaan trial mode atau sesuatu yang mencurigakan. Aku menjamin itu atas nama eselon pertama. Situasi ini masih tidak jelas. Aku harap kalian berdua fokus pada apa yang menanti kita. Setelah itu, petugas asosiasi Hunter menanyakan tentang kejadian ini kepada ketua suku. Ketua suku menjawab ini adalah sebuah berkah dan mereka tidak perlu bantuan kalian lagi. Tiba-tiba ketua suku itu berubah bentuk menjadi naga dan siap-siap menyerang para hunter dengan napas naganya. Lalu Songran pun sedikit berbincang dengan salah satu eselon pertama yang ada luka di matanya seperti Akagami no Sang. Songran pun bertanya apakah dia pernah ke Menara Langit. Lalu dijawabnya itu adalah kuburan para hunter yang gagal. Tiba-tiba para monster berdatangan. Melihat situasi saat ini, Songran pun mengambil tindakan dan siap dengan pedang evolusinya. Tapi anggota eselon pertama mengatakan bahwa saatnya Songran melihat kekuatan dari salah satu eselon pertama. Lalu dia pun menggunakan skillnya dan membuat semua monster itu langsung kalah dalam sekali serang. Hei bocah, kenapa hanya melongo? Cepat, masih ada hal yang penting menanti kita, ucapnya. Melihat kekuatannya, Songran pun berpikir, eselon pertama, aku pasti akan mengejarmu. Lalu mereka berdua pun sudah berada di pintu masuk piramida yang bernama Horus. Mereka pun memasukinya. Ternyata di sana ada Suke yang sudah dirasuki oleh monster. Melihat itu, salah satu eselon pertama itu sadar kenapa Master Doom memerintahkannya dalam misi kali ini untuk menjamin keselamatan Suke dan Songran. Tapi kalau dia menemukan sesuatu yang tidak biasa terjadi, maka dia harus memprioritaskan hal yang lebih besar. Lalu Songran pun maju, tapi eselon pertama memerintahkan untuk kembali, biar dia yang melawan Suke. Karena menurutnya Suke ini harus mati sekarang juga. Tapi Songran pun sudah berhadapan dengan monster Suke. Melihat itu, sang eselon pertama khawatir bahwa Songran juga bisa termakan oleh kebencian. Monster Suke pun menyerang Songran dengan menggunakan seperti tentakel. Tapi Songran pun menggunakan skill pentomnya sambil berucap, Suke, aku tahu kau membenciku. Aku berniat meminta maaf dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Tapi aku tidak berharap permintaan maafku diterima oleh dirimu yang sekarang. Mendengar itu, monster Suke menangis dan kecepatannya sedikit menurun. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, sang eselon pertama menggunakan skillnya menyerang monster Suke, membuatnya terlempar dan terhempas di dinding. Apakah dia mati? Tanya Songran. Tidak, aku khawatir ini tidak sesederhana kelihatannya, jawabnya. Sepertinya memang benar. Tiba-tiba di tubuh Suke keluar makhluk yang merasukinya, dan ternyata itu adalah bos dungeon Horus. Dia pun langsung menggunakan skillnya. Songran pun terkena skill pikiran dari Horus yang bernama Devin Dream. Sang eselon pertama pun tidak tinggal diam dan mulai menyerang Horus. Dia pun menggunakan pedangnya dan menancapkannya. Lalu dia memejamkan matanya dan membayangkan kejadian yang pernah dia alami hingga menjadi seorang awaken. Tiba-tiba Horus menyerang Songran dengan tentakelnya. Tapi dengan cepat sang eselon pertama melindunginya. Luo sang eselon pertama pun mulai menyerang Horus. Horus pun mengatakan kalau Luo mengalahkannya, Songran akan tetap di dalam ilusinya Devin Dream. Mendengar itu, Luo mempercayakan keadaan ini kepada Songran. Sedangkan itu di dalam ilusinya Horus, Horus mengatakan bahwa Luo sang eselon pertama dalam ilusinya dan sedang berjuang. Tapi Songran pun sadar bahwa dialah dalam ilusinya Horus. Horus pun menyerang Songran dengan tentakelnya. Tapi Songran mengaktifkan skill pentomnya lalu menyerang balik Horus. Aku penasaran apa yang terjadi bila aku membunuhmu di dalam ilusi ini. Tapi sebelum itu aku bertanya apa yang terjadi pada Suke, ucap Songran. Horus pun tertawa dan menjawab pertanyaan Songran. Dia mengatakan bahwa Suke juga dalam ilusinya, tetapi pikirannya sudah sepenuhnya menyatu dengan dirinya. Suke, dia sudah menjadi kekuatan dunia bawah, ucap Horus. Setelah itu kita kembali ke 2 jam yang lalu. Di sana kita diperlihatkan Suke juga sudah dalam ilusinya Horus. Suke pun melihat kakaknya sedang melawan bos dungeon tersembunyi dan berhasil mengalahkannya dan juga mendapatkan banyak item langka. Suke pun memeluk kakaknya sambil menangis. Setelah itu tiba-tiba Songran datang dan membunuh kakaknya. Singkat cerita, Suke pun sadar bahwa itu bukan Songran, tapi ulah si Horus. Suke pun mulai menganalisa dengan kemampuannya.
Lalu dia mengaktifkan skill Utopianya dan berhasil mengalahkan Horus. Lalu fragmen punya si Horus diambil Suke, tapi tak disangka-sangka itu hanyalah triknya Horus. Horus pun berhasil menguasai pikirannya Suke. Lalu kita kembali ke tempatnya Songran dan Horus. Di sana mereka berdua pun berbacot ria. Lalu singkat cerita, Songran pun menyadari dirinya yang sudah banyak kehilangan dan juga mendapatkan rekan-rekan baru. Dan juga dia sadar dia mendapatkan kekuatan. Dan untuk apa kekuatan itu digunakan? Untuk melindungi orang-orang yang berharga. Tiba-tiba terjadilah sesuatu dalam ilusi Horus. Suke pun muncul. Melihat itu, Songran mengatakan, "Bertahanlah, aku akan menyelamatkanmu." Namun Suke sudah mencapai batasnya. "Sekarang aku sudah paham semuanya. Aku kemari untuk mengatakan cara yang benar dalam menjalani kehidupan. Songran, aku harap kau bisa memahami bahwa ini bukanlah salahmu. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Tadinya ada hal yang ingin aku minta. Bantu aku mengalahkan Horus. Dan akan kuberikan jawaban setelah ini berakhir. Songran, aku telah memaafkanmu," ucap Suke sambil tersenyum. Melihat itu, Horus pun mengejek Suke karena menyia-nyiakan sisa kekuatannya hanya untuk mengatakan itu. Tapi Songran yang sudah tenang dan tidak tinggal diam, dia pun mengatakan sangat membenci si Horus. Songran pun langsung ngebantai Horus. Lalu kita kembali ke Luo yang melihat Horus sudah menghilang. Lalu Luo pun ditelepon dan ditanya tentang keadaan di sana. Sedangkan itu, para hunter dan para ketua guild masing-masing juga sudah selesai mengalahkan para monster. Dan gerbang bos dungeon terakhir pun terbuka, sang penguasa Anubis. Ketua guild Huang Tu pun memanggil Wang Peng yang salah satu dari eselon pertama untuk membantu menyelesaikan dungeon terakhir. Tapi sepertinya Wang Peng sedang merencanakan sesuatu yang licik. Lalu kita kembali ke tempat Songran dan Luo. Di sana Songran mendapatkan sebuah hadiah rahasia yang sudah mengalahkan Horus. Hadiah itu berupa gelar bernama God Eater dan juga mendapatkan aksesoris peningkatan. Lalu dia juga mendapatkan fragmen Horus dan fragmen ingatan Suke. Karena Songran ingat perkataan Suke bahwa dia akan memberikan jawaban setelah ini berakhir, Songran pun mengambil fragmen ingatan Suke. Ingatan Suke pun langsung membanjiri kepala Songran. Apakah akhirnya Songran mengetahui kebenaran tentang dunia ini? Sebelumnya, setelah Songran mendapatkan fragmen pecahan tentang ingatan Suke, cerita pun dimulai tentang masa kecilnya Suke yang sudah ditinggal kedua orang tuanya. Dan dia hanya tinggal bersama kakaknya. Sedangkan di sekolah dia dibully oleh teman-temannya. Singkat cerita, Suke pun memutuskan untuk putus sekolah dan berfokus untuk penelitian. Namun pada akhirnya Suke tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah dunia dan menolong orang lain. Dia pun merasa kecewa pada dunia, terutama pada asosiasi hunter. Lalu setelah mendengar kakaknya mati, dia pun kehilangan orang yang selalu mendukungnya, membuatnya kehilangan makna hidup. Suke pun menyalahkan Songran yang satu-satunya masih hidup dan dia pun sangat membenci Songran waktu itu. Setelah itu Suke pun menjelaskan tentang proyek Prometheus yang katanya sebuah penipuan. Dan kenapa dia memiliki kemampuan ataupun semacamnya, dikarenakan gen faktor monster. Mereka para orang gila menyuntikannya pada Suke dan membuatnya seperti orang asing namun luar biasa. Mereka semua mengklaim bahwa tujuan mereka untuk mengubah orang biasa menjadi seorang hunter. Tetapi tujuan sebenarnya adalah ras manusia. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, sebuah notifikasi pun muncul. Mode Tria diaktifkan. Bos monster pun muncul di hadapan Songran. Di lain tempat, para hunter pun sedang mengalami kepanikan. Banyak para hunter yang mati. Dan ternyata itu ulah si Wang Peng. Dia membunuh para hunter. Tetapi setelah itu notifikasi juga muncul. Mode trial. Wang Peng pun mengira ini ulah Luo. Dia pun ingin mereset lagi tapi tidak bisa. Dia berasumsi bahwa ini ulah Songran. Pantas saja asosiasi hunter selalu memperhatikannya, ucap Wang Peng. Wang Peng pun mulai tertarik dan ingin membunuh Songran dan meninggalkan hunter yang ingin dia bunuh tadi.
Di perjalanan dia pun bertemu dengan Luo. Sepertinya akan ada pertarungan antara hunter yang sudah awaken. Tapi sayangnya Shin berpindah ke tempat Songran yang sedang berhadapan dengan bos monster. Sang MC kita ini pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menyerang sambil mengingat masa lalunya. "Sekarang aku bertarung demi hak-hak orang lemah," ucap Songran sambil mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba sang bos pun tertawa dan mengatakan, "Jadi ini jalan huntermu, Songran? Aku adalah Ra, dewa asli dari lautan pasir ini, dan aku adalah bos tersembunyi dalam dungeon ini. Namun aku bukanlah musuhmu," ucap Ra sambil memberikan sesuatu ke Songran. Ternyata itu adalah Prickman Ra legendaris. Lalu kita kembali ke pertarungan Wang Feng versus Luo. Mereka berdua pun saling menyerang. Pada akhirnya Wang Feng pun berhasil melukai Luo. Seperti biasa, tiba-tiba Songran datang menghentikan pertarungan. Melihat Songran, Wang Feng pun langsung menyerangnya. Tapi dihentikan oleh Luo dengan skillnya. Lalu Luo memerintahkan Songran untuk mengalahkan Anubis dan menyelesaikan dungeon Forgotten Sea. "Kaulah satu-satunya harapan kami," ucap Luo. Mendengar itu, Wang Feng pun langsung menyerang Luo dengan cepat dan menebasnya, membuat tangan Luo penggal. Songran melihat ke belakang, tapi dia tetap masuk ke dalam dungeon yang telah dipercayakan kepadanya. Sementara itu, di dalam dungeon nampak para hunter kewalahan menghadapi bos Anubis. Ketua Guild Huangtu pun melihat ada yang masuk ke dalam dungeon, dan rupanya itu Songran. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Ketua Guild Huangtu pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Lalu dia merencanakan sesuatu yang sangat licik untuk menyebak Songran. Singkat cerita, dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang agar kemarahan bos Anubis tertuju pada Songran. Namun sang MC kita satu ini masih tetap tenang dan santuy, karena Songran sudah terbiasa menghadapi masalah seperti ini di dungeon sebelumnya, dan membuat kekuatannya meningkat. Lalu Songran pun menyerang sang bos Anubis. Mereka berdua saling menyerang dan membuat seisi piramida berguncang. Songran pun menggunakan skill pentomnya. Setelah itu dia menyerang lagi dan berhasil menyerang titik lemah sang bos Anubis dan membuatnya terjatuh. Namun tak semudah itu. Sang bos Anubis bangkit dan balik menyerang Songran, membuat pertarungan mereka berdua sangat seru. Tak cuma itu, sang bos Anubis kembali mengaktifkan skill terbangnya. Melihat itu, Songran berucap, "Mau di pertarungan udara lagi? Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kembali ke bentuk asalmu." Namun Shin berpindah ke tempat Luo versus Wang Feng. Di sana terlihat Luo sudah terengah-engah, sedangkan itu Wang Feng berbacot ria. Setelah Luo tidak mempunyai pilihan lagi, dia pun mengaktifkan skill tingkat tinggi yang bernama Blood Boil. Skill ini hanya bisa digunakan para hunter yang sudah awaken. Luo pun mulai menyerang Wang Feng. Pertarungan sengit mereka pun masih berlanjut. Sayangnya Shin berpindah lagi ke tempat pertarungan sang MC kita. Para hunter yang melihat pertarungan Songran pun dibuat kagum. Sang bos Anubis pun hampir dikalahkan. Namun berbeda dengan ketua Guild Huangtu yang berencana mengambil kill bosnya bila ada kesempatan. Setelah itu, sang ketua Guild Huangtu pun menerobos masuk dan mau menghabisi bos Anubis. Namun sayang seribu sayang, ternyata bos Anubis hanya memprank sang ketua Guild Huangtu dan menyerang balik, membuat sang ketua Guild Huangtu tertusuk senjata milik sang bos Anubis. Setelah itu, cahaya pun muncul dan memasuki piramida. Lalu muncullah notifikasi, tahap akhir perubahan Anubis diaktifkan. Melihat itu, para hunter pun berlarian untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun berbeda dengan sang MC kita satu ini, Songran pun mengaktifkan sebuah skill yang diberikan oleh Dewa Ra sebelumnya. Sedikit flashback, sang Dewa Ra pun mempercayakan ke Songran untuk mengakhiri pertarungan ini, karena Songran sudah mengukuhkan jalan hunternya. Sebelum sang Dewa Ra menghilang, dia pun memperkenalkan nama dia yang sebenarnya, yaitu Mercury. Skill pun diaktifkan. Melihat kekuatan baru Songran, sang bos Anubis pun sadar bahwa itu kekuatan dewa dunia lama. Lalu dia pun menyerang Songran. Namun Songran menghindar dengan cepatnya dan membalas menyerang dengan kekuatan barunya.
Lalu scene pun sedikit berpindah ke tempat Luo versus Wang Peng. Setelah itu kita diperlihatkan semua para hunter terkejut melihat notifikasi yang muncul. Akhirnya sang MC kita berhasil menyelesaikan dungeon Forgotten Sea. Karena Songran seorang diri mengalahkan bos Anubis, maka hadiahnya pun semuanya untuk sang MC kita satu ini. Lalu sebelum kesadaran Songran menghilang karena efek skillnya, dia pun mengalokasikan semua XP-nya ke pedang evolusinya dan naik level. Setelah itu, semua para hunter pun keluar dari dungeon Forgotten Sea. Begitu juga dengan Songran. Songran pun memanggil Xiaobai. "Berikan inti penyegalan ini kepada," ucap Songran yang langsung pingsan di pangkuan Xiaobai. Di waktu yang bersamaan juga, Wang Peng pun kabur dari tempat kejadian dan menjadi kriminal kelas dunia. Sementara itu, karena asosiasi hunter telah mendapatkan inti penyegalan, mereka pun mengumpulkan para hunter yang tersisa untuk menyelesaikan dungeon. Tapi ternyata di antara para hunter juga ada pengkhianat lainnya dan berujung kegagalan. Setelah itu, kota H pun hancur akibat para monster yang berkeliaran. Tetapi ada seorang pria ke portal dungeon dan menyelesaikan dungeon seorang diri dan mengakhiri bencana tersebut. Lalu 3 bulan kemudian di kota S yang baru, tepatnya di rumah sakit, Songran akhirnya bangun dari komanya selama 3 bulan. Di situ pun ada Xiaobai dan Yang yang menjenguk. Mereka pun menjelaskan selama Songran koma, kota H sudah hancur. Mendengar itu, Songran pun sedikit terkejut. Lalu tiba-tiba Tuan Liu dari Asosiasi Hunter datang mengabarkan bahwa Ketua Zhou Jingyang ingin menemuinya dan ingin membicarakan sesuatu dengan Songran setelah dia sadar. Sebenarnya Xiaobai dan Yang ingin mengajak Songran makan-makan merayakan pulihnya Songran. "Di hotel di ruangan 317, ucap Yang. Singkat cerita, Songran pun menemui Ketua Zhou Jingyang yang menggoda. Ketua Zhou pun menjelaskan mengenai kemampuan Songran selama di dungeon Forgotten Sea yang begitu menakjubkan. Yang pada intinya dia mau mengajak Songran masuk ke asosiasi Hunter dan menjadi seperti polisinya asosiasi. Dengan iming-iming akan lebih dekat mengetahui tentang kematian ibunya. Tapi Songran pun sadar karena sudah mengetahui tentang gen faktor monster dan rencana Prometheus beserta menara langit. Dengan kata lain, rahasia teratas ini hampir setara dengan kebenaran di balik semuanya. Pada intinya, Songran ingin mengetahui jawabannya sendiri. Dengan kata lain, Songran tidak mempercayai asosiasi Hunter yang sekarang. Lalu dia pun menolak tawaran dari Ketua Zhou karena dia ingin menjadi Hunter saja. Tiba-tiba ada seseorang menobrak pintu. "Ketua Zhou, sekarang saatnya kau digantikan," ucapnya sambil memerintahkan anak buahnya menyeret keluar Ketua Zhou Jingyang yang menggoda itu. Lalu dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Hei Tianji, Ketua Biro Keamanan Hunter. Lalu dia pun menginterogasi Songran dan menanyakan apa yang dikatakan Suke di lapisan bawah sistem. Songran pun sadar pasti tentang gen faktor monster. Pantesan para asosiasi Hunter mengajaknya masuk ke riset agar mereka dapat mengawasi dia, pikir Songran. Lalu Songran pun menjawab, "Suke tidak mengatakan apapun. Dia menggila dan hanya ingin membunuhku," jawab Songran yang menyembunyikan tentang kebenarannya. Lalu Songran pun sadar lagi mengapa Siang waktu itu menyebut hotel nomor 317. Ternyata kalau dibaca terbalik memiliki arti kebohongan. Lalu mereka menanyakan lagi tentang skill yang digunakan Songran karena ada saksi yang melihat. Songran pun menjawab, "Tidak banyak yang tahu tentang pedang evolusi. Tapi setelah aku mengalahkan Suke dan pergi ke bawah lapisan sistem dan menemukan pecahan Dewara, hanya itu saja," ucap Songran. Mendengar itu, Ketua He pun tidak terima dengan jawaban Songran. Dia mengatakan bahwa skill itu jelas-jelas ditetapkan sebagai rilis dan X skill. "Hah? Apa buktinya? Aku juga baru tahu tentang X skill. Bisakah ketua saya menjelaskan apa itu X skill?" ucap Songran. "Hahaha, ini salahku. Seharusnya aku tidak bersikap marah seperti ini. Oke, di pertemuan selanjutnya aku harap kau bisa bersikap searogan ini lagi," ucap Ketua He dari Biro Keamanan.
Di tempat lain, Zhao Jingyan dan wakil komandan utama sedang mengawasi Song Ran yang sedang diinterogasi melalui monitor. Lalu Zhao Jingyan meminta izin untuk menemui Song Ran kembali. Singkat cerita, Song Ran sudah pergi dari tempat asosiasi hunter ditemani Zhao Jingyan. Di dalam mobil, Zhao Jingyan masih meyakinkan bahwa dia di pihak Song Ran. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang dan membuat mobil yang ditumpangi Song Ran terpental. Dengan sigap, Song Ran sudah berada di belakang itu orang. Namun orang itu dengan santainya menjelaskan ingin membuat Song Ran bebas. Dia mengatakan apakah Song Ran ingin kembali ke asosiasi hunter atau kau memiliki rencana lain. Kalau kau tertarik, tidak salahnya aku memberitahumu nama organisasi kami, yaitu Mercury Cup, ucapnya. Lalu Song Ran ingat sesuatu. Mercury Cup? Apakah itu berkaitan dengan Mercury waktu itu? Pikirnya. Tiba-tiba Zhao Jingyan yang sedang terluka ingin mengatakan sesuatu kepada Song Ran. Dia mengatakan bahwa ibunya Song Ran telah dibunuh oleh ayahnya sendiri. Karena Zhao Jingyan bekerja di bawah ayahnya Song Ran dan mengaguminya, tapi pada suatu hari ayahnya Song Ran mengamuk dan dikirimlah ke Menara Langit. Mendengar itu, Song Ran pun terkejut dan marah kepada ayahnya sambil mengingat kenangan bersama ibunya. "Dasar bajingan kau, Song Guceng," ucap Song Ran. Sementara itu di tempat Indo April ada seseorang yang sedang membeli makanan dan dia sedang melihat monitor. Di sana tertulis kriminal peringkat A. Setelah itu ada berita mengenai kecelakaan. 3 orang terbunuh termasuk ketua Zhao Jingyan yang menggoda itu. Dan tersangkanya dalam kasus ini adalah Song Ran. Song Ran melihat berita di TV itu pun bergumam. Mereka mengaitkan aku dengan Wang Feng, agar kalau aku menemukan informasi yang kukumpulkan terbongkar, mereka bisa menyalahkan ke Wang Feng. Mereka memfitnahku. Apakah ini balasan asosiasi hunter? Ucap Song Ran. Selama 3 hari, Song Ran pun bersembunyi dan memikirkan cara untuk mengatasi situasi saat ini. Singkat cerita, Song Ran menyatakan perang terhadap asosiasi hunter. Setelah itu, dia pun memasuki Menara Langit untuk push rank dan mendapatkan item ahli pedang. Tiba-tiba, Doris sang pemandu datang dan menjelaskan ke Song Ran bahwa asosiasi hunter sudah tahu bahwa Song Ran meretas Menara Langit. Dan dia menyarankan push rank Song Ran dilanjutkan di lain waktu saja. Sambil Doris pun membukakan portal. Lalu Song Ran pun memasukinya dan pergi. Setelah itu, Doris pun sedang menginterogasi monster di sana. Sang monster di sana memanggil Doris manajer. Singkat cerita, Doris pun mereset. Lalu kita kembali ke tempatnya Song Ran yang sedang dikepung anggota resetter. Mereka pun menyerang Song Ran yang mereka anggap sudah melanggar wewenang. Tapi dengan mudah Song Ran ngebantai para resetter. Di tempat lain, Xian dan Sun Wu sedang membicarakan tentang keadaan Song Ran. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan ternyata itu Song Ran yang baru mereka bicarakan. Singkat cerita, mereka pun membicarakan tentang masalah asosiasi hunter dan masalah gen faktor monster. Lalu mereka pun merencanakan masalah ke depannya. Tiba-tiba Xian mendapatkan pesan. Setelah itu Song Ran menuju tempat yang ada di pesan itu. Ternyata dia sudah ditunggu seseorang bernama Qi Xiyuan. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Song Ran. "Untuk membunuhmu lah," jawab Xiyuan. Mereka pun saling menyerang dan pada akhirnya Song Ran lebih unggul. Lalu Song Ran pun ingin menghabisinya. Tapi sayang Xiyuan menggunakan pelindung. "Ternyata kau benar-benar ingin membunuhku. Kau lulus," ucap Xiyuan. Singkat cerita, Xiyuan mengajak Song Ran ke tempat khusus bernama tempat pengasingan. Karena dia dan Song Ran tidak ada tempat lagi di masyarakat. Dan juga tujuan Xiyuan hanya untuk membunuh Wang Feng yang telah ngebantai semua anggota guildnya. Setelah itu mereka berdua kembali ke tempat Yang dan Sun Wu untuk membahas mengenai Song Ran yang akan membantu Xiyuan balas dendam ke Wang Feng. Dan juga minta bantuan ke Sun Wu untuk membuatkan mereka identitas palsu. Singkat cerita, Song Ran dan Xiyuan berangkat menggunakan mobil. Di sana diperlihatkan Song Ran menonton live streamingan Xiaobai. Lalu Xiyuan menjelaskan mengenai tanah pengasingan. Cerita dimulai dulu saat para monster muncul. Umat manusia terjerumus dalam era tergelap. Tapi semenjak para hunter muncul, para pemerintah di berbagai negara bisa melawan balik. Area A Amerika, area B untuk Eropa, dan area C untuk Asia. Mereka pun bersatu. Ketiga wilayah ini memiliki aliansi hunter sebagai inti mereka. Mereka saling bekerja sama dan juga saling mandiri. Tapi 3 wilayah ini tidak sebanding dengan seluruh dunia.
Masih ada tanah-tanah liar di luar mereka. Sebab itulah tanah pengasingan ini jadi surga bagi para buangan. Tapi ada juga orang-orang kuat membuat perusahaan. Di sana juga mereka menukar barang, teknologi, dan tenaga kerja dengan 3 wilayah besar dan juga pasar gelap. Para 3 wilayah besar hanya menutup mata akan hal itu. Tempat itulah yang akan kita tuju. Dan ucapkanlah selamat tinggal untuk masa lalumu dari sekarang. Karena kita tidak bisa kembali lagi, ucap si Yuan panjang lebar. Mendengar itu, Songran berucap sambil mengirim 15 roket besar ke live streamingnya Xiaobai. Aku adalah aku. Masa lalu adalah bagian dari diriku. Aku tidak akan mengatakan selamat tinggal pada masa laluku, ucap Songran. Xiaobai dalam live streamingnya mengucapkan terima kasih pada penonton anonim yang mengirimkan 15 roket besar. Padahal kan itu Songran. Lalu Songran melanjutkan perkataannya. Terlebih lagi suatu hari aku akan mendapatkan kembali semua yang menjadi milikku. Mereka berdua pun akhirnya sampai di perbatasan dan melalui pemeriksaan. Dari kejauhan ada seorang perempuan yang masuk diam-diam ke mobil Songran dan si Yuan. 15 menit kemudian akhirnya mereka berdua lolos dari pemeriksaan yang awalnya dicurigai. Dan ternyata di balik lolosnya mereka ada sangkut pautnya dengan Tuan Trader. Setelah itu Songran dan si Yuan melanjutkan perjalanannya. Tapi mereka sudah lama sadar bahwa ada wanita cantik menyusup di mobil mereka. Tetapi sang wanita itu pun mengancam dengan granat. Kalau dia tidak diantarkan ke kota Ruger, mereka akan mati bersama. Mendengar itu, Songran dan si Yuan santuy-santuy saja. Tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh para perampok. Perampok itu pun melihat ada wanita cantik di dalam mobil dan mengancam untuk menyerahkan uangnya. Sang wanita cantik itu pun menyerahkan granat. Boom! Terjadilah ledakan. Lalu mereka pun keluar dari mobil. Sang wanita cantik itu pun menanyakan ke para perampok. Di perbatasan benteng kota Ruger, mana mungkin ada perampok karena aktivitas aliansi lebih tinggi kecuali kalian ada motif lain, ucapnya. Hai Nona, kau cukup cerdas, tapi saat kau mati kau takkan bingung lagi, ucap salah satu perampok. Mereka pun siap untuk menyerang sang wanita cantik ini. Tapi tak disangka-sangka sang wanita cantik ini juga seorang hunter, sambil dia mengeluarkan senjatanya. Melihat itu membuat Songran dan si Yuan terkejut dengan muka kocaknya. Lalu para perampok pun menyerang si wanita cantik. Tapi dengan mudah dikalahkan dengan bantuan si Yuan yang tidak ingin hanya melihat seorang wanita cantik bertarung sendirian. Setelah itu si wanita cantik ini pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Selway, seorang libertarian. Libertarian? Apa itu? Tanya si Yuan. Banyak yang percaya bahwa inti dari tanah pengasingan adalah keuntungan dan Darwinisme sosial primitif. Sedangkan aku percaya bahwa inti tanah pengasingan ini adalah kebebasan. Itulah mengapa aku diidentifikasikan sebagai libertarian, jawab Selway. Jadi kenapa kau menyusup ke mobil kami padahal kan kau sangat kuat, tanya Songran. Itu karena aku tidak mempunyai izin untuk lewat ke tempat masyarakat yang beradab dan juga aku ingin membeli hal kecil di tempat itu. Singkat cerita, mereka bertiga pun telah sampai di kota Ruger. Tepatnya mereka memasuki sebuah bar. Ternyata ada seorang gadis sedang memanggil Selway, "Kakak." Lalu dia memeluknya. Selway pun langsung memberikan hadiah ulang tahun untuk gadis itu. Ternyata Selway jauh-jauh datang untuk memberi hadiah. Setelah itu Songran mencari seorang informan dari Deacon Lake Corporation. Lalu seseorang menghampiri Songran. "Jadi kalian yang dikirim oleh Sung Wu ya?" ucapnya. Dia pun meminta maaf atas keterlambatannya dan mempersilahkan untuk duduk dan bicara. Tapi tiba-tiba datang seorang dengan pasukannya. Deacon Lake Corporation, tempat ini sudah dikepung. Kalau kalian tidak menyerahkan informannya, maka kalian semua akan mati, ucapnya. Mendengar itu, yang punya bar menghampiri dan mengajak bicara dengan baik-baik, tapi malah ditendang. Melihat ayahnya ditendang, gadis yang diberi hadiah oleh Selway pun tidak tinggal diam dan menghampiri. Tapi dia juga malah ditendang. Dan hadiahnya pun terjatuh, lalu dihancurkan oleh ketua tentara bayaran itu. Melihat itu, dengan secepat kilat, Songran mengebantai semuanya. "Ku dengar orang sepertimu pergi ke neraka setelah mereka mati," ucap Songran sambil menusuknya. Setelah itu, Songran menghampiri gadis yang hadiahnya sudah dihancurkan. Sang gadis pun berucap, "Apakah dia tidak pantas mendapatkan hadiah itu?" "Tentu saja tidak, kau pantas mendapatkannya. Tapi soal itu aku minta maaf. Di ulang tahun berikutnya aku akan memberikanmu hadiah lebih bagus lagi," ucap Songran sambil tangannya digenggam gadis itu. Setelah itu, Songran CS berkumpul dan membicarakan sesuatu.
Setelah sang informan melihat kekuatan Songran, dia pun mau menjelaskan sesuatu. Tapi sebelum itu dia meminta bantuan yang tidak masuk akal, yaitu membersihkan labirin Minotaur. Singkat cerita, mereka semua pun sudah berada di portal dungeon labirin Minotaur. Tanpa basa-basi, Songran pun masuk sendirian, membuat sang informan terkejut melihatnya. Hah? Apakah yang akan terjadi? Setelah Songran memasuki dungeon labirin Minotaur, dengan santuinya dia berjalan. Karena menurutnya selama dia ingat pernah di mana dia berada, maka dia akan menggambar peta labirin di dalam pikirannya. Untuk itu, kalau nanti Songran mau keluar, dia tidak akan kesulitan. Tiba-tiba monster muncul dan menyerang Songran, tapi dengan mudah dikalahkannya. Songran pun berpikir, kenapa dia tidak gunakan saja dungeon ini sebagai latihan untuk meningkatkan skill menghindar. Namun setelah itu notifikasi muncul, dungeon mulai berevolusi. Songran pun mencoba meningkatkan skill menghindarnya dalam mode evolusi ini. Setelah itu notifikasi muncul lagi dan mendapatkan skill baru. Songran pun mencoba skill barunya. Dengan lincahnya dia menghindar. Namun tiba-tiba bos tersembunyi muncul yang membuat Songran terkejut. Karena bos itu adalah bos dari Menara Langit. Mereka berdua pun adu skill satu sama lain. Karena Songran sudah berkembang pesat, dia pun dengan mudah mengalahkannya. Walau sebelumnya bertaruh nyawa untuk mengalahkan bos Menara Langit itu. Lalu Songran pun berjalan menuju bos dungeon Minotaur. Sementara itu di tempat Minotaur, Si Yuan dan Selway sudah berada di sana dengan yang lainnya. Mereka semua pun melawan bos Minotaur, namun sepertinya mereka semua kesulitan. Dalam keadaan seperti itu, seperti biasa sang MC kita datang menahan serangan bos Minotaur. Singkat cerita, karena pedang evolusi Songran sudah level up, dia pun dengan mudah mengalahkan bos Minotaur dan membuat orang-orang di sana terkejut melihatnya. Setelah itu, Songran mendapatkan drop yang bisa digunakan sebagai tiket masuk ke Menara Langit. Singkat cerita lagi, Songran CS pun dibawa ke markas utama DLC yang ada di bawah tanah. Dikatakan juga dulunya adalah lubang pembuangan. Mereka pun akhirnya bertemu dengan ketua DLC bernama Andre. Dia mengatakan bahwa dulunya dia juga sekelompok dengan Sun Wu dalam proyek Prometheus dan juga temannya Suke. Lalu si Yuan menanyakan kalau ketua Andre satu kelompok dengan Sun Wu, kenapa dia seperti bocah begini? Ketua Andre pun menjawab tubuhnya masih bocah begini karena efek samping dari gen faktor monster, makanya pertumbuhannya berhenti berkembang. Setelah itu, Songran pun menetap di DLC, lalu dia pun mandi. Selesai mandi, ternyata Selway menunggunya untuk menumpang mandi. Dalam keadaan itu, mereka berdua pun membahas tujuan mereka masing-masing, agar kedepannya saling ngebantu. Lalu Songran pun mengungkapkan tujuannya. Karena dia sudah mendapatkan sumber kristal terbatas, tujuanku sudah pasti, membersihkan level yang lebih tinggi di Menara Langit, ucap Songran. Sementara itu, di tempat pos perbatasan ternyata ada Biro Keamanan Hunter, atau bisa kita sebut organisasi riset, sedang mengincar Songran dan si Yuan. Lalu kita kembali ke tempat Songran. Di sana, si Yuan dan informan mengetuk pintu kamar Songran. Alangkah terkejutnya mereka melihat Songran dan Selwell bersama. Secepat inikah hubungan kalian? Apakah kalian percaya kalau dia hanya menumpang mandi di tempatku? Ucap Songran. Hehehe, tentu saja tidak, jawab mereka. Lalu topik pun kembali serius. Sang informan pun mengatakan ke Songran bahwa jejak organisasi riset di sini dan targetnya adalah Songran. Mendengar itu, Songran pun dengan muka sangarnya berucap, "Aku jauh-jauh datang ke sini untuk bersembunyi, tapi mereka masih saja mengejar. Seperti jiwa yang tertinggal, aku tidak bisa membiarkan mereka tidak datang kemari." Lalu Songran pun menanyakan kenapa kau bisa dapat informasi mengenai organisasi riset. Itu mudah didapatkan di pasar gelap, ucap sang informan. Setelah itu, Songran pun menemui ketua Andre dan meminta bantuan agar dia bisa ke tempat pasar gelap untuk mencari informasi mengenai ayahnya dan yang lainnya. Lalu Songran pun berpikir mengenai saat di tengah-tengah dungeon muncul sang bos dari Menara Langit. Dan dia ingin mengetahui karena hanya dia yang dapat diandalkan. Setelah itu, ketua Andre menanyakan saat di dungeon labirin Minotaur, Songran dapat banyak kristal terbatas. Untuk apa itu? Lalu dijawab Songran, tentu saja untuk menantang Menara Langit.
Sang ketua Andre pun menawarkan untuk menukar kristal terbatas dengan kristal yang selevel yang juga bisa digunakan ke menara langit. Menurutnya kristal terbatas sangat berguna untuk penelitiannya. Singkat cerita, Songran CS berangkat menuju pasar gelap. Kemungkinan hanya Songran yang ke sana, karena mereka berjanji akan bertemu lagi dalam 3 jam. Sementara itu, Ketua He dari organisasi riset atau bisa kita sebut Biro Keamanan Hunter juga sedang bersenang-senang di sana. Tapi entah mengapa atau karena takdir, Songran lewat di hadapannya dan langsung menyerangnya. Mereka pun akhirnya akan bertarung. Namun tiba-tiba Tuan Trader datang menghentikan. Di tempat pasar gelapku, sabotase tidak diizinkan, ucapnya. Singkat cerita, mereka berdua dibawa ke tempat Tuan Trader dan mereka pun menyampaikan keluh kesahnya. Ketua He berucap tugasnya adalah untuk menemukan Songran, lalu membunuhnya. Sedangkan Songran ingin menjadi lebih kuat dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau mencari kebenaran yang sesungguhnya itu sulit. Aku tidak bisa membantumu, tapi kalau kau menjadi kuat, kau juga akan menemukan jawabannya beriringan. Aku sarankan kau naiklah ke menara langit, ucap Tuan Trader. Songran menanyakan lagi tentang kejadian bos tersembunyi menara langit muncul tiba-tiba di dungeon biasa. Tapi Tuan Trader menjawab tidak mengetahui tentang itu. Lalu Songran meminta bantuan ke Tuan Trader agar dia bisa menjual batu kristal di pasar gelap, tapi tanpa nama dirinya. Tuan Trader pun mengiyakannya. Singkat cerita, Songran pun pergi. Lalu Tuan Trader mengatakan sesuatu dengan Tuan He. Aku tahu tujuanmu bukan mengincar Songran. Itu hanya gertakan. Sebenarnya tujuanmu adalah menginvestigasi Mercury Cup, ya kan? Ucap Tuan Trader. Itu benar. Baiklah, gelar pedagangmu itu memang layak. Atau sebaiknya aku memanggilmu observer dunia yang kekuatannya melebihi eselon pertama, ucap Ketua He. Sementara itu, Songran mendengar orang-orang sedang membicarakan membuat kekacauan. Songran pun menanyakan, alangkah terkejutnya orang yang membuat kekacauan itu adalah Si Yuan. Sin pun berpindah ke tempat Tuan Trader. Anak buahnya sedang melaporkan tentang kemunculan bos tersembunyi yang tidak wajar, yang juga disebutkan Songran. Untungnya para hunter bisa mengatasinya, walau mengorbankan 2 hunter dan dapat melaporkannya ke kita. Dari penjelasan dan penampakannya, sekaligus skill bosnya, bos ini adalah bos monster penjaga menara langit level 50, penjara darah Asura. Sementara itu di tempat sebuah penelitian, ada seseorang yang sedang mengamuk. Lalu ada seseorang yang menyuntikkan cairan dan membuatnya tenang. Orang itu bernama Tuan Bai. Tuan Bai pun memanggil asistennya bernama Ana dan memerintahkan bawahnya untuk mensuplai lebih banyak lagi kristal. Lalu Tuan Bai berucap, masa depan ras manusia adalah yang terpenting bagi kita. Lalu Sin pun berpindah ke menara pusat level 21. Di sana kita melihat Si Yuan sedang bertarung melawan sang pemuda kaya, putra tertua dari perusahaan Zhou, bernama Zhou Xipeng. Sepertinya pertarungan mereka disebabkan oleh asmara. Songran yang melihat hanya menampakkan muka yang bingung. Singkat cerita, Si Yuan dengan mudah mengalahkannya. Dan karena ini pertarungan hidup dan mati, Si Yuan ingin menghabisi Zhou Xipeng, namun dihentikan Silwei. Lalu Songran, Si Yuan, dan Silwei pun ingin pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba mereka dicegat oleh anggota perusahaan Zhou. Songran pun ingin menghabisi mereka. Tapi Silwei berucap, biar aku yang mengurusnya. Kalau kalian menyentuh Songran, tidak, kalau kau berani menyentuh teman-temanku, aku akan membuat kalian membayar tindakan kalian ini, ucap Silwei sambil mengeluarkan sebuah kartu hitam, entah kartu apa itu. Setelah itu, Songran CS pun mau pergi. Tapi Zhou Xipeng tidak terima akan hal itu, karena dia sangat menyukai Silwei. Silwei pun berucap, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Lalu Zhou Xipeng menantang Si Yuan lagi kalau dia bertemu di kemudian hari. Gaslah, aku bersedia melawanmu lagi. Kapanpun itu, ingat baik-baik bocah yang sedang dimabuk cinta, jawab Si Yuan. 3 hari kemudian, sang informan pun menyampaikan bahwa batu kristal milik Songran pun berhasil dibeli oleh seseorang. Songran dan Si Yuan pun segera menuju ke tempat pertemuan orang yang akan membeli kristalnya. Singkat cerita, orang itu pun datang dan ternyata itu Zhou Xipeng. Si Yuan pun langsung menghampirinya dan mencekiknya. Namun tiba-tiba ada seseorang menggunakan topeng menyerangnya. Tapi dengan sigap Songran menghalaunya. Lalu Songran pun memerintahkan Si Yuan untuk melawan orang bertopeng itu.
Setelah itu, Songran menganalisa keadaan dan menyadari semuanya. Aku akan mengungkapkan identitasnya, tapi kalau aku mengungkapkannya, situasinya akan menjadi lebih buruk, ucap Songran. Mendengar itu, orang bertopeng itu pun pergi. Lalu Siwan menanyakan ke Songran, "Kau tahu siapa dia? Cepat katakan," tanya Siwan. Maaf, itu rahasia," jawab Songran. Setelah itu, mereka kembali ke markas DLC, tepatnya di ruang interogasi. Songran CS pun sedang menginterogasi Zhou Xipeng, namun dia tidak membocorkan sedikitpun informasi apapun, karena dia juga mempunyai sesuatu untuk dilindungi. Mendengar itu, Songran CS pun mau pergi dan meninggalkannya. Tapi Zhou Xipeng bersikeras tidak ingin di sini, dan ternyata dia ingin bertemu Silwei. Hedeh, bucinnya kambuh lagi nih. Setelah itu, Silwei mendatangi Zhou Xipeng. Zhou Xipeng pun bercerita mengenai masa lalunya bersama Silwei. Silwei pun mengatakan masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Jadi intinya kenapa kau bisa kemari, ucap Silwei. Yang membuatku datang kemari adalah perusahaan SR yang kau tinggalkan 7 tahun yang lalu, ucap Zhou Xipeng. Sementara itu, Songran dan Siwan berbicara mengenai masalah Silwei. Lalu Songran mengatakan, "Aku yakin Silwei dapat mengatasi masalahnya, jadi kita tidak usah ikut campur." Lalu Siwan menanyakan tentang orang yang bertopeng kemarin. Songran menjawab kalau sudah waktunya tepat, aku akan mengatakannya, membuat Siwan kesal mendengarnya. Dalam pikiran Songran, aku tidak bisa mengatakan padamu bahwa orang bertopeng kemarin adalah Wang Feng. Songran pun memikirkan apa mungkin Wang Feng adalah bagian dari Mercury Cave. Mereka tidak membunuhku, mungkin karena ada alasan atau tindakanku selama ini sudah mereka perkirakan, pikir Songran. Songran pun tidak tinggal diam dan ingin bertindak. Sementara itu di tempat Silwei dan Zhou Xipeng, Silwei pun sudah mengetahui sebenarnya, lalu mau bertindak dan memerintahkan Zhou Xipeng mengaktifkan kekuatan militer yang ada di bawah kendalinya dan ikut dengan dia ke perusahaan SR. "Tunggu, apa yang ingin kau lakukan?" tanya Zhou Xipeng. "Aku ingin melihat para tua bangka itu mengubah perusahaannya setelah kematian ayahku," jawab Silwei. Mendengar itu, Zhou Xipeng ingin berhenti menyukai Silwei. Malah sepertinya makin menyukainya karena sifat yang dulu Zhou Xipeng suka dari Silwei tidak berubah. Sementara itu di perusahaan SR, ternyata memang benar ayahnya Zhou Xipeng sedang ditahan. Di sana ada pemimpin perusahaan SR bernama Keldaro dan di sana juga ada Tuan Bai. Mereka pun menginterogasi ayahnya Zhou Xipeng. Namun tiba-tiba Wang Feng datang dan memberitahukan bahwa Zhou Xipeng berada di tangan Songran CS. Mendengar itu, ayahnya Zhou Xipeng mengatakan kalau perlu sesuatu datanglah padaku. Aku mohon lindungi putraku. Hah, datang padamu? Tujuan Mercury Cup itu sangatlah agung. Kalau tanah pengasingan ini adalah papan caturnya, maka kalian para raja-raja adalah bidaknya. Dan tujuan agung ini tidak bisa ditoleransi kesalahan. Hanya satu kemungkinan, kita harus menaruh usaha semua kita. Jadi biarkan kami memberikan dorongan untuk Songran, ucap Tuan Bai sambil memenggal kepala ayahnya Zhou Xipeng. Lalu memerintahkan Wang Feng mengantarkannya ke perusahaan Zhou dan juga memerintahkan Keldaro untuk mempersiapkan peperangan. Karena peperangan akan segera dimulai. Keesokan harinya di tempat perusahaan DLC, sang ketua Andre menyatakan Silwei dan Zhou Xipeng melarikan diri. Namun itu masalah kecil, jadi jangan panik. Menurut ketua Andre, yang jadi permasalahannya adalah pembicaraan mereka kemarin yang akan membuat masalah di kemudian. Sementara itu di perusahaan Zhou Xipeng dan Silwei melihat ada kerumunan orang yang ternyata kepala ayahnya yang sudah dikirimkan oleh Wang Feng. Melihat itu, Zhou Xipeng menangis, melihat ayahnya yang sudah tiada. Singkat cerita, Zhou Xipeng bangkit dan ingin membalas dendam, karena darah harus dibalas darah, dan siap menyerang perusahaan SR. Zhou Xipeng pun menghampiri Silwei, dan mengatakan kau bisa bertindak sesuai dengan rencanamu, ucapnya. Singkat cerita, Silwei pun sudah berada di perusahaan SR, lalu ingin bertemu dengan ketua Keldaro dan ingin mengakhiri semuanya, karena dialah pemimpin perusahaan SR yang sebenarnya. Di sini pun diungkapkan kartu hitam yang selama ini dibawa Silwei adalah kartu untuk mengaktifkan senjata-senjata yang ada di perusahaan SR. Peperangan pun tidak bisa dihindarkan.
Lalu Shin pun berpindah ke tempat Songran CS. Ketua Andre pun mengirimkan sebuah data. Songran dan Si Yuan akhirnya mengetahui bahwa Selway adalah nona muda dari perusahaan SR yang kabur. Songran pun menanyakan kepada Ketua Andre, kalau peperangan akan meluas, dia akan berada di pihak mana? Lalu Ketua Andre menjawab, itu bukan soal aku ada di pihak mana. Saat ini api peperangan sudah menyala. Tidak ada yang bisa mundur tanpa terluka. Dan juga ini bukan soal tenaga, melainkan soal kekuatan. Singkat cerita, Songran sudah berada di tempat perusahaannya Tuan Trader. Dan banyak orang-orang di sana ingin masuk agar terhindar dari peperangan. Lalu ada seseorang yang pengen masuk, tapi harus melalui prosedur. Sayangnya dia ditolak. Setelah itu giliran Songran, dan ternyata dia berhasil. Apakah ini ulah Tuan Trader? Pikir Songran. Sedikit flashback, Songran, Si Yuan, dan Ketua Andre membahas sesuatu yang pada intinya Songran akan pergi ke Menara Langit, sedangkan Si Yuan akan ikut ke pertempuran saat ini dan mencari tahu tentang Wang Feng. Sedangkan Ketua Andre memberikan sebuah kristal yang bisa menuju ke Menara Langit. Tapi sesuai kesepakatan, Songran harus mencari tahu siapa orang yang dibalik perampokan SLC. Setelah itu, Songran pun berpikir, Mercury Cup, mereka setelah menyelamatkanku dan membuat perlindungan tanpa gangguan. Tapi setelah aku mengetahui mereka ada di tanah pengasingan, mereka langsung membuat kekacauan ini. Mereka khawatir aku akan mengetahui motif mereka. Jadi mereka menghancurkan lingkungan di mana aku bisa bertambah kuat. Dan sekarang karena tirai peperangan sudah dimulai, maka aku akan melakukan sesuai keinginan mereka. Dan menunggu kesempatan lalu membalikkan situasi, pikir Songran yang mulai memasuki Menara Langit. Sementara itu di ruangan penelitiannya Tuan Bai menanyakan keadaan peperangan yang ada di luar kepada Ana. Peperangan semakin meluas, ucap Ana. Lalu mereka membahas tentang penelitian yang intinya mereka akan meningkatkan ras manusia. Dan pada akhirnya era dunia baru akan terwujud. Lalu Shin pun kembali ke Songran yang sudah menaiki Menara Langit level 200. Dan akhirnya Songran pun bertemu dengan makhluk yang memberikannya pedang evolusi. Aku tak menyangka kau akan sampai ke titik ini wahai putraku, ucap makhluk itu yang ternyata ayahnya Songran. Mendengar itu Songran pun tak menyangka bahwa monster ini adalah ayahnya. Namun meski itu ayahnya, itu hanyalah masa lalu dan sekarang dia adalah monster. Dan satu-satunya cara mengatasi monster adalah dengan membunuhnya. Kalau aku mengalahkannya, maka aku akan mendapatkan jawaban yang selama ini kucari dan menggali keluar sesuatu yang bernama kehampaan, ucap Songran sambil mulai menyerang. Rupanya kau bukan lagi anak kecil yang lucu dan penakut seperti di masa lalu. Namun kau masih belum bisa mengalahkanku. Kau lupa bahwa akulah yang memberikan kekuatan itu padamu. Dan aku juga bisa mengambil semuanya termasuk nyawamu, ucap ayahnya Songran. Mereka berdua pun saling menyerang. Lalu Songran pun terkena serangan ayahnya tepat di tengah dadanya, membuatnya memuntahkan darah. Lalu ayahnya Songran pun mengatakan, hanya orang yang berada di puncaklah yang dapat melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Lalu ayahnya Songran lanjut mengatakan, dia cukup puas dengan waktu yang dia habiskan bersama. Namun dia menyadari faktor monster adalah virus yang dibawa oleh manusia itu sendiri, membuat dia kuat dan dapat merubah dunia. Tapi ibunya Songran mencoba menghentikan ayahnya. Jadi kau membunuhnya. Dia adalah ibu terbaik di dunia ini, ucap Songran. Dulu kau adalah idolaku, tapi sekarang kau adalah seorang monster dan membangunkanku dari mimpi-mimpiku. Apa kau tahu bagaimana kehidupanku tanpa keluarga? Ucap Songran lagi. Kita pun diperlihatkan masa lalu Songran yang begitu menyedihkan. Setelah itu Songran pun mulai kehilangan kesadarannya. Namun tiba-tiba Doris muncul dan ternyata Doris adalah program yang dibuat oleh ayahnya Songran. Dan Doris juga mengaku bahwa dia juga merupakan anaknya. Doris pun bingung kenapa Songran ingin membunuh ayahnya yang seharusnya lebih berbakti kepada ayah. Lalu ayahnya Songran menanyakan keadaan di luar kepada Doris. Doris pun menjelaskan mereka tidak akan menentang kehendak Mercury Cup karena Mercury Cup adalah memperbaiki dunia. Lalu Doris lanjut menjelaskan bahwa peperangan semakin meluas. Perusahaan lain yang ada di tanah pengasingan pun ikut terlibat. Sebentar lagi tanah ini akan menjadi titik awal bagi dunia baru. Lalu Doris pun menyerahkan faktor monster ke ayahnya Songran.
Selama kau menyatu dengan ini, kau akan memiliki kekuatan monster terkuat dan mereka tidak akan pernah menyerangmu. Songran putraku, aku harap kau akan membuat pilihan yang tepat, ucap ayahnya Songran sambil memasukkan faktor monster ke tubuh Songran. Namun tiba-tiba Tuan Trader muncul. Kau bukan dirimu yang dulu. Kau adalah makhluk yang dibicarakan saudara Song, ucap Tuan Trader. Kalau kau ingin mengubah Songran agar seperti dirimu, aku khawatir kau akan kecewa. Karena tahap ini aku dan saudara Song sudah mengantisipasinya, lanjut Tuan Trader. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Tuan Trader dan ayahnya Songran. Mereka pun sepertinya sangat dekat. Ayahnya Songran pun mengatakan bahwa makhluk itu mulai mengambil alih dirinya. Suatu hari pasti dia akan digantikan makhluk itu. Lalu Tuan Trader pun mengatakan, apakah masih ada cara agar menghentikan penyerangan faktor monster terhadap manusia, sekalipun dirimu? Ayahnya Songran pun mengatakan bahwa sifat alami manusia itu rumit, penuh akan kegelapan dan cahaya. Pada akhirnya aku hanyalah manusia biasa, dan juga aku tidak akan bisa kembali ke rumah. Barusan saja aku membunuh istriku sendiri, istri yang sangat kucintai. Singkat cerita, sebelum tubuh ayahnya Songran dikuasai, dia pun menyerahkan batu kebangkitan ke Tuan Trader. Yang intinya kalau nanti makhluk itu mengincar Songran, yang akan membuat Songran menjadi seperti ayahnya, gunakanlah batu kebangkitan itu. Lalu ayahnya Songran pun berterima kasih kepada sahabatnya itu, dan memberitahukan bahwa sarung tangan sahabatnya itu selesai. Dan Tuan Trader akan menjadi hunter yang sangat kuat di kemudian hari. Setelah itu ayahnya Songran pun meninggalkan sambil bergumam, aku sungguh ayah yang buruk. Dan di sini juga kita mengetahui bahwa Tuan Trader selalu mengawasi Songran. Lalu kita kembali ke masa kini. Terlihat Tuan Trader begitu marah dan siap untuk bertarung. Makhluk itu pun memerintahkan Doris untuk mengawasi Tuan Bai agar tidak melakukan kesalahan. Lalu Doris pun pergi. Setelah itu pertarungan antara manusia melawan monster pun tak dapat dihindarkan. Pertarungan mereka pun begitu dahsyat. Namun pada akhirnya Tuan Trader kalah dan terluka parah. Tapi tiba-tiba skill penyembuh tingkat tinggi menyembuhkan Tuan Trader. Misiku telah berakhir di sini, ucap Tuan Trader. Lalu kita pun diperlihatkan sebuah sistem evolusi. Di sana Songran bertemu ayahnya. Ayahnya pun meminta maaf soal ibunya. Sebenarnya bukan dia yang membunuh ibunya, tetapi kegelapan di dalam dirinya lah yang membunuh ibunya yang disebut faktor monster. Songran pun percaya bahwa bukan ayahnya yang membunuh ibunya. Lalu ayahnya meminta maaf lagi karena tidak bisa menjadi ayah yang baik. Lalu Songran pun menangis. Setelah itu Songran membulatkan tekadnya dan memilih jalannya sendiri. Cahaya pun muncul, sekaligus notifikasi juga muncul. Sang MC kita pun bangkit dengan penampilan barunya. Rambutnya pun seperti Ultra Instinct Goku ataupun seperti Gear 5-nya Luffy. Sisi. Mereka berdua pun mulai bertarung sekaligus sedikit adu bacot. Mulai sekarang perlawananmu akan sia-sia, ucap Tuan Trader. Apa yang kau bicarakan? Jangan khawatir, setelah aku membunuhnya, aku juga akan membunuhmu, ucap makhluk yang merasuki tubuh ayahnya Songran. Hei, seharusnya kau kabur dengan cepat. Tapi sudah terlambat, lanjut Tuan Trader lagi. Lalu Songran pun menggunakan senjata dan mulai menyerang menggunakan skill barunya. Dan langsung melesat menyerang makhluk yang merebut tubuh ayahnya itu. Makhluk itu pun diserang habis-habisan oleh Songran. Dan pada akhirnya ras manusialah yang akan menang, ucap Songran. Makhluk itu pun kalah. Lalu Tuan Trader menanyakan kemana Songran akan pergi selanjutnya. Songran pun menjawab dia akan pergi ke sisi lain portal dan menjumpai musuh sendirian. Lalu mengalahkannya dan membenarkan keberadaan manusia di dunia ini. Lalu Songran pun berangkat. Monster-monster pun mulai bermunculan. Dunia ini berada dalam keadaan menyedihkan. Aku ingin tahu apa yang membuat semua ini terjadi. Aku masih memiliki harapan di dunia ini. Dan sekarang inilah permulaanku yang sesungguhnya, ucap Songran.